Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Baik, 33 harta memang belum bisa benar-benar disatukan, begitu juga 8 sekte Buddha. Namun, peta suci hantu Wu ini masih bisa disempurnakan. Kaisar Buddha Tianzhen menatap peta suci hantu Wu dalam peradaban Protos, lalu mengangguk. Peta suci ini hanyalah bagian sisa, inti utamanya hilang. Namun darahnya terlalu kuat. Pada masa lalu, kekuatannya sebanding denganku. Jika masih hidup, sangat mungkin mencapai tingkat Raja Surga, bukan sekadar terikat oleh takdir zaman. Makino, Wang Tianjun, seorang penguasa langit yang baru muncul pada masa itu. Sejak saat itu, langit tidak lagi melahirkan Raja Surga baru. Pada era tersebut, bersama para kaisar kuno seperti hantu Wu Sengjun, Kaisar Buddha Tianzhen dan yang lainnya, semuanya berada pada ranah hidup bersama langit dan bumi. Mereka benar-benar generasi yang mengguncang zaman. Peta suci hantu Wu mengandung darah tak terbatas. Fang Han mampu bertahan dari kehancuran sebelumnya justru karena esensi dari peta suci ini dipadukan dengan energi asal. Namun, ia sama sekali belum mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya. Dengan kultivasinya saat ini, hanya setelah mencapai ranah dewa sejati barulah ia bisa benar-benar mengorbankan dan mengerahkan kekuatan peta suci ini, bahkan menyamai artefak abadi tingkat raja. Peta suci hantu Wu ini memang kehilangan inti terpenting. Namun, cara kau menambalnya dengan peta batu cukup cerdik. Sayangnya, ranahmu masih rendah, teknikmu terlalu kasar. Peta batu itu juga terlalu lemah untuk menjadi inti. Pikiran Kaisar Zen menyapu peradaban Protos, memahami segalanya. Ia jelas ingin membantu Fang Han meningkatkan kekuatan. Semakin kuat Fang Han, semakin panjang umurnya, dan semakin lama pula Kaisar Zen dapat bertahan di dunia ini. Bagaimana, guru bisa membantuku menyempurnakan peta suci hantu Wu? Fang Han sangat gembira. Ia telah menerima limpahan kekuatan dan pengetahuan Buddha, namun keuntungan terbesar justru adalah pengalaman. Pengetahuan Kaisar Zen jauh melampaui seluruh perpustakaan Sekte Yuhua. Pengalaman pertempuran, pertarungan antar dewa sejati, bahkan melawan penguasa langit, semuanya membentuk peradaban baru. Dalam kitab era, lahirlah peradaban pertempuran. Ya, aku dan hantu Wu Sengjun hampir bisa disebut sahabat. Dahulu, saat pasukan Buddha dan Protos menyerang surga, kami sempat bertukar pemahaman Dao. Aku juga mengetahui peta batu itu. Dalam sekejap, sejumlah besar informasi mengalir ke pikiran Fang Han. Tanpa ragu, Kaisar Zen mengulurkan tangan. Wus! Peta suci hantu Wu langsung ditarik keluar dari peradaban Protos. Segel demi segel dibentuk. Bom! Peta sisa itu langsung meledak dengan cahaya ilahi tak terbatas. Sosok-sosok Protos muncul satu demi satu. Fang Han tidak mampu mengendalikannya. Namun Kaisar Zen mampu. Bagaimanapun, ia adalah sosok yang selevel dengan hantu Wu Sengjun. Bagus, jika peta ini benar-benar disempurnakan, kekuatannya tidak kalah dari artefak abadi tingkat raja. Fang Han segera menghentikan penggunaan energinya, sepenuhnya mendukung dengan kekuatan takdir. Wajah Kaisar Zen menjadi serius. Energi abadi mengalir deras ke dalam peta. Segel-segel di dalamnya hancur satu persatu. Aura hantu Wu Sengjun bangkit kembali. Tulisan Protos bergetar, hukum beresonansi, menambal kekurangan langit dan bumi, aku yang akan menyempurnakannya. Mantra agung tanpa batas, hantu Wu Sengjun, meskipun kau telah gugur, jiwamu masih ada, kembalilah. Bom, kehampaan bergetar, bayangan masa lalu muncul seperti sungai waktu. Cepat, gunakan teknik takdir, panggil roh hantu Wu Sengjun. Kita akan menanamkannya ke inti peta ini. Baik. Fang Han membuka seluruh kesadarannya. Energi vitalnya kembali terbakar hebat. Kekuatan takdir mengalir seperti sungai panjang yang melintasi zaman. Dua roh besar ditarik keluar. Dari kematian, inilah kekuatan Dao takdir, menembus masa lalu dan masa kini. Cahaya hitam putih mengalir masuk ke inti peta. Dalam sekejap, peta batu yang menambalnya langsung dilahap. Pak, sosok berjubah hitam muncul. Hantu Wu Sengjun, takdir. Siapa yang berani memanggilku? Aku sudah mati, namun masih diganggu. Mati, niat membunuh membubung. Tangan besar menekan ke arah Fang Han. Namun, bom, tangan cahaya Buddha seperti segel Vajra langsung menghancurkannya. Hantu Wu Sengjun, kau hanya secercah roh. Dengan kekuatan peta ini saja, kau bukan lawanku.
Kaisar Zen bersuara tegas. Hantu Wu Sengjun meraung, melancarkan serangan pamungkas. Langit dan bumi bergetar, namun Kaisar Zen tidak membuang waktu. Segel Buddha dan mantra langsung ditekan. Dalam sekejap, roh itu ditekan sepenuhnya. Aku tidak ingin menyegelnya. Kaisar Zen berkata dengan tenang. Aku akan menggunakan roh ini untuk menciptakan ulang hantu Wu Sengjun. Dengan kekuatan ciptaanmu, Fang Han terkejut. Ini seperti menciptakan kembali kehidupan. Cepat, gunakan perhitungan. Zhou Tianyi, keluar. Artefak itu muncul. Kaisar Zen langsung menanamkan roh ke dalamnya, lalu memasukkan hukum miliknya. Bom, kemampuan perhitungan meledak. Dalam beberapa napas, seluruh informasi hantu Wu Sengjun telah dianalisis. Sudah cukup, hentikan pemanggilan. Baik, Fang Han menghentikan teknik. Raungan terakhir menggema. Lain kali kau memanggilku, kau pasti mati. Suara itu menggetarkan kehampaan. Sekarang, gunakan kekuatan ciptaanmu. Ciptakan ulang hantu Wu Sengjun. Ciptakan ulang, itu istilah dari peradaban kuno. Mereka tidak memiliki dao atau kemampuan ilahi, tetapi menggunakan teknologi untuk menciptakan kehidupan, menjelajah ruang waktu, bahkan mencapai keabadian. Fang Han memahami. Tanpa ragu, ia menggerakkan kekuatan ciptaan. Energi asal, 5 elemen, langit dan bumi, semuanya berkumpul. Dalam sekejap, sosok baru lahir, hantu Wu Sengjun baru. Awalnya hanya setingkat keabadian, namun dalam sekejap, terobosan, terobosan, terobosan. Dewa, dewa langit, dewa sejati, dewa misterius. Setengah langkah dewa emas, dewa emas. Aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan, makhluk baru yang mengerikan telah lahir. Hantu Wu Sengjun yang diciptakan ulang itu mencapai tingkat dewa emas, namun Fang Han tidak mampu mendorongnya lebih jauh. Meskipun seluruh kultivasinya dibentuk dari simulasi roh aslinya, kekuatan Fang Han masih terbatas. Ia hanya mampu menciptakan hantu Wu Sengjun setingkat dewa emas. Lebih dari itu, energinya tidak cukup. Raungan mengguncang kehampaan. Kaisar Buddha Tianzhen tiba-tiba berteriak, lalu aliran energi abadi masuk ke tubuh Fang Han. Dalam sekejap, energi Fang Han melonjak. Hantu Wu Sengjun langsung menembus ke tingkat dewa leluhur, lalu terus meningkat. Cahaya abadi berputar di belakang kepalanya. Petir bergemuruh, langit dan bumi beresonansi. Satu demi satu urat nadi roh tingkat raja terbakar, berubah menjadi energi ciptaan dan mengalir ke tubuh hantu Wu Sengjun. Fang Han awalnya memiliki 100 urat nadi roh tingkat raja. Namun dalam sekejap, lebih dari 20 telah habis. Ia sendiri tidak pernah berani menggunakan sebanyak itu, tetapi untuk menciptakan hantu Wu Sengjun, ia harus membayar harga sebesar ini. Aura hantu Wu Sengjun semakin menakutkan. Pada akhirnya, kekuatannya hampir tidak kalah dari Fang Han sendiri. Bahkan Kaisar Zen tampak sedikit kelelahan. Untuk menciptakan makhluk setingkat ini, bahkan bagi dirinya, tetap merupakan beban besar. Bom! Akhirnya, ranah hantu Wu Sengjun berhenti di setengah langkah dewa sejati, sama seperti Fang Han. Mencapai puncak, namun tidak bisa melangkah lebih jauh. Hantu Wu Sengjun membuka matanya. Tatapannya dingin, penuh niat membunuh. Aku, diciptakan kembali, dan kau ingin mengendalikanku. Mati, aku akan membunuhmu. Inti petaku ada di tangan Tianzu Umo. Pecah. Jadikan dirimu inti. Kaisar Zen langsung bergerak. Segel naga gajah ditekan. Bom! Tubuh hantu Wu Sengjun langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, segel Dao ditekan bertubi-tubi. Aku sangat memahami peta suci hantu Wu. Sekarang setelah aku menciptakanmu, kau bisa kembali menjadi inti. Meski saat ini hanya setengah langkah dewa sejati, masih terlalu lemah. Namun kau memiliki potensi. Seiring waktu, kau akan menembus menjadi dewa sejati. Saat itu, peta ini akan benar-benar menjadi artefak abadi tingkat raja. Sekarang, kekuatannya sudah mencapai 70%. Fragmen tubuh hantu Wu Sengjun langsung dimurnikan menjadi sebuah gambar inti. Begitu inti itu masuk ke dalam peta, bom! Peta suci hantu Wu berputar perlahan di udara. Pasukan Protoss muncul di dalamnya, membentuk formasi pertempuran tanpa akhir. Aura pembantaian menyapu langit dan bumi. Dao beresonansi. Kekuatan mengguncang kehampaan. Segala sebab pasti berbuah. Kini inti telah terbentuk, maka inti asli milik Protoss akan hilang. Esensinya akan terserap kembali ke dalam peta ini, hingga sempurna sepenuhnya.
Tubuh Kaisar Zen perlahan memudar, berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam peradaban Protos di Kitab Era. Bom! Peradaban Protos langsung melonjak, menjadi halaman pertama Kitab Era. Baik, tugasku sudah selesai. Suara Kaisar Zen semakin samar. Aku telah mengajarkan semua yang bisa kuajarkan. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menciptakan makhluk setengah langkah dewa sejati. Hanya Raja Surga sejati yang bisa menciptakan dewa sejati. Namun, setelah kau mencapai dewa sejati, peta ini juga akan berkembang dan menjadi artefak abadi tingkat raja. Sekarang hentikan pemanggilan, jangan buang umurmu lagi, rendam tubuhku dalam peradaban Kitab Era. Itu akan saling menyempurnakan. Suaranya menghilang sepenuhnya. Fang Han menghela napas panjang. Ia mengeluarkan labu emas. Separuh khasiat pil di dalamnya telah habis. Barusan, konsumsi umurnya terlalu besar. Jika tidak ada dukungan pil ini, ia pasti sudah kehabisan tenaga. Namun hasilnya, sangat luar biasa. Pengetahuan Buddha yang tak terhitung berputar dalam pikirannya. Tubuhnya menjadi kokoh seperti vajra, mampu menghancurkan segalanya. Yang terpenting, peta suci hantu Wu telah sempurna. Kini memiliki 70% kekuatan artefak abadi tingkat raja. Dengan satu gerakan, wus! Peta itu menyapu kehampaan. Bayangan hantu Wu Sengjun muncul, memimpin pasukan Protos, bertarung di langit dan bumi. Aura menekan langit dan bumi. Mantra agung tanpa batas. Fang Han membentuk segel dengan kedua tangan. Kitab Era berputar di atas kepalanya. Berbagai peradaban naik turun, memancarkan cahaya. Visi menembus 9 lapisan langit. Ia merasakan kekuatannya meningkat 2 kali lipat. Jika sekarang bertemu dewa sejati, ia bahkan bisa melawan. Di dalam sekte Yuhua ini, kekuatan keluarga Hua terlalu besar. Jika tidak diubah, perkembangan sekte akan terhenti. Fang Han merenung. Ia tahu Kaisar Yu ingin mengubah keadaan. Namun jika keluarga Hua tidak puas, perpecahan bisa terjadi. Namun Fang Han tidak terlalu peduli. Yang terpenting, ia harus menjadi lebih kuat. Saat ia sedang mencerna hasil kultivasinya, tiba-tiba terdengar suara dari luar dojo. Saudara Feng, apakah kau di dalam? Itu kalian, masuklah. Fang Han membuka dojo. Masuklah Su Yunkong, Dao Suzi, serta beberapa dewa sejati dan tetua tingkat dewa leluhur. Saudara, kami dengar kau dipanggil Dewan Tetua Tertinggi. Bagaimana hasilnya? Su Yunkong bertanya cemas. Kami mendengar keluarga Hua ingin menghukummu, tambah Chen Yimei. Fang Han tersenyum tipis. Masalah kecil, mereka ingin mencabut kultivasiku dan merebut senjata sihirku. Namun mereka salah orang. Semua orang terkejut. Saudara berhasil lolos. Bom! Cahaya turun dari langit. Seorang pria muncul. Sun Si Hua. Ia telah mencapai tingkat dewa, aura tak terkalahkan menyelimuti tubuhnya. Namun di hadapan Fang Han, ia tetap berhati-hati. Saudara Feng, kau benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Semua orang bertanya. Sun Si Hua menarik napas dalam. Saat menghadapi para tetua keluarga Hua, Fang Han memanggil Kaisar Buddha Tianzhen. Bahkan Hua Wenchang dipukul mundur. Semua orang terdiam. Mustahil, itu Hua Wenchang, dewa leluhur tingkat puncak. Suasana langsung gempar. Sun Si Hua melanjutkan. Para tetua selain keluarga Hua kini memandangmu berbeda. Mereka ingin mendukungmu. Fang Han mengangguk. Ia tahu ini karena potensinya. Selain itu, Sun Si Hua menatapnya. Kaisar Yu ingin menerimamu sebagai murid. Semua orang terdiam. Lalu, ledakan kegembiraan. Itu perlindungan terbesar. Tak ada yang berani menyentuhmu lagi. Fang Han berpikir sejenak, lalu tersenyum. Aku bersedia menjadi murid Kaisar Yu. Tidak ada kerugian baginya. Baik, setelah pertempuran jenius surga selesai, upacara penerimaan murid akan diadakan. Sun Si Hua berkata lagi, namun kami datang bukan hanya untuk itu. Barbar mulai menginvasi Suzhou. Barbar benar-benar menyerbu Zhongzhou. Seorang putra suci terkejut. Zhongzhou adalah pusat dari 100.000 wilayah besar di surga. Wilayahnya luas tanpa batas, dipenuhi gunung dan sungai, serta tak terhitung sekte besar dan kecil. Secara logika, itu bukan wilayah kaum barbar. Biasanya, kaum barbar hidup di pinggiran wilayah surga, di tanah tandus, gurun, dan hutan purba. Namun sekarang, mereka muncul di Zhongzhou. Ini berarti satu hal, perang besar telah dimulai. Fang Han belum pernah melihat kaum barbar secara langsung.
Namun dari catatan kuno, ia tahu, mereka kejam, brutal, haus darah. Setiap invasi selalu disertai pembantaian besar-besaran. Para kultivator dibunuh, perempuan kultivator ditangkap dan dijadikan alat. Selama bertahun-tahun, peradaban surga dan kaum barbar selalu bermusuhan. Yang satu melambangkan peradaban, yang lain melambangkan kebiadaban. Namun dalam sejarah sebelumnya, surga selalu berada di atas. Kaum barbar dipukul mundur, diusir kembali ke tanah tandus. Sayangnya, mereka tidak pernah benar-benar dimusnahkan. Bahkan pada masa Raja Suci masih hidup, kaum barbar tetap bertahan di sudut-sudut dunia. Karena dunia ini terlalu luas, bahkan penguasa langit pun tidak dapat menjangkau seluruh batasnya. Di antara kaum barbar, juga ada ahli setingkat penguasa langit. Selama mereka tidak musnah, kaum barbar akan selalu bangkit kembali. Melawan barbar, bagus. Masih ada waktu sebelum pertempuran jenius surga. Kita bisa menggunakan mereka untuk mengasah diri. Fang Han berdiri. Zongzu adalah fondasi sekte Yuhua. Tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Di mana posisi pasukan barbar? Seorang dewa sejati segera menjawab. Di pegunungan drum raksasa, di tepi Zongzu. Wilayah itu membentang puluhan ribu li, terdapat lebih dari 100.000 sekte, serta kerajaan fana yang tak terhitung. Namun sekarang, banyak yang telah dihancurkan. Hanya beberapa sekte dengan pemimpin tingkat Dewa Emas yang berhasil melarikan diri dan meminta bantuan. Di surga, bahkan kultivator tingkat keabadian masih dianggap manusia fana. Karena aturan langit membatasi mereka untuk terbang bebas. Zongzu sendiri memiliki puluhan ribu kerajaan fana. Kini semuanya berada dalam bahaya. Sebagai pelindung Zongzu, sekte Yuhua tidak bisa tinggal diam. Baik. Bawa aku ke pegunungan drum raksasa. Fang Han melangkah maju, aura menekan langit dan bumi. Dengan kekuatannya sekarang, ia bahkan berani melawan dewa sejati. Wus! Ia melesat keluar dari wilayah sekte Yuhua, diikuti puluhan iblis tingkat dewa. Para putra suci mengikuti di belakangnya. Tanpa sadar, Fang Han telah menjadi pemimpin mereka. Namun, di ruang lain yang jauh, seorang wanita duduk diam. Rambut putihnya sepanjang 3000 zang. Wajahnya indah, namun penuh keagungan. Di belakangnya, sejarah peradaban Protos berputar. Ia adalah Tianmu Umo, calon Raja Suci ketiga Protos. Di hadapannya melayang sebuah inti merah seperti jantung. Itu adalah inti peta suci Hantu Wu. Sumber kekuatan utamanya. Ia menatapnya dalam diam. Hantu Wu dahulu hampir mencapai penguasa langit. Sayang, takdirnya direbut oleh Huang Fu. Dunia memang tak terduga. Tiba-tiba, getaran hebat, inti itu mulai kehilangan kekuatan. Apa? Wajah Tianmu Umo berubah. Mustahil, hantu Wu Sengjun telah mencapai ranah hidup bersama langit dan bumi. Tubuhnya tidak akan hancur kecuali dunia runtuh. Rambut putihnya bergetar. Ia mulai menghitung dengan kemampuan ilahi. Setiap helai rambut menggambar hukum di udara. Beberapa saat kemudian, matanya menyipit. Seseorang menggunakan dao takdir, memanggil roh hantu Wu Sengjun dari masa lalu, dan menciptakan ulang dirinya. Karena hukum pengakuan, inti ini kehilangan kekuatannya. Hanya satu orang yang bisa melakukan ini. Fang Han. Ia hendak melanjutkan perhitungan. Namun tiba-tiba, bom, kehampaan hancur. Sebuah kehendak kacau turun dari langit. Sosok raksasa terbentuk. Tak terlihat wajahnya, namun auranya, menekan segalanya. Penguasa langit, Chaos Tianjun. Tianmu Umo berdiri, tatapannya serius. Chaos Tianjun berbicara dengan tenang. Sudah lama tidak bertemu, aku kira kau sudah mati setelah dikalahkan Hong Meng Daojun. Ternyata kau bangkit kembali, layak menjadi calon Raja Suci Protos. Tianmu Umo tersenyum tipis. Dan kau, semakin menakutkan. 4 penguasa langit pernah menyerangmu, namun semuanya gagal. Kau bahkan berpeluang menjadi Raja Abadi. Chaos Tianjun mendengus. Chaos, bencana, dan keabadian sudah lenyap. Lady, mungkin akan kubunuh. Tapi, Ibu Petir berbeda. Ia pernah memasuki gerbang kehidupan abadi. Mendapatkan perlindungan takdir. Bahkan Raja Penciptaan hampir membunuhnya, namun gagal. Tianmu Umo menatapnya tajam. Jadi, kau melindungi Fang Han karena dia reinkarnasi Ibu Petir. Chaos Tianjun menggeleng. Tidak, dia jauh lebih penting dari itu. Tidak ada yang mengerti. Hanya aku yang melihat sebagian rahasia langit. Tianmu Umo mencoba menebak. Apakah dia reinkarnasi Raja Abadi?
atau Raja Penciptaan, atau makhluk kuno dari era terdahulu. Chaos Tianjun hanya berkata, kau akan tahu nanti. Namun satu hal, jangan melawannya, itu akan memberi Protoss sedikit harapan hidup. Kemudian, ia mengangkat tangan. Bom, inti peta suci hantu Wu hancur. Pada saat yang sama, Fang Han, yang sedang terbang di Zhongzhou, tiba-tiba berhenti. Peta suci hantu Wu di dalam tubuhnya bergetar hebat. Energi tak terbatas mengalir turun dari kehampaan. Aura seorang raja mulai bangkit. Aura raja, ini adalah aura artefak abadi tingkat raja. Mengapa peta suci hantu Wu tiba-tiba melonjak seperti ini? Fang Han yang sedang memimpin para putra suci melintasi daratan Zhongzhou tiba-tiba terkejut. Ia merasakan perubahan besar pada peta suci hantu Wu di dalam tubuhnya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan penglihatan ilahi. Ia melihat, di pusat peta itu, sebuah inti seperti jantung berdarah tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aura raja semakin kuat, bahkan, seolah-olah seorang dewa sejati sedang lahir. Seluruh tubuh Fang Han bergetar. Setiap partikel tubuhnya hampir tidak mampu menekan kekuatan itu. Apa yang terjadi? Pikirannya berputar cepat. Hanya satu kemungkinan. Inti terakhir peta suci hantu Wu telah hancur. Kekuatannya terserap ke sini. Namun bukankah inti itu ada di tangan Tianmu Umo? Ia tidak bisa memahami alasannya. Namun, kekuatan yang melonjak ini membuatnya sangat gembira. Energi di dalam tubuhnya meledak. Umurnya meningkat pesat. Ia memasuki keadaan misterius. Peta suci hantu Wu mulai berkembang. Lebih luas, lebih besar, lebih kuat. Bom! Dalam satu getaran, ia benar-benar menembus batas. Menjadi artefak abadi tingkat raja. Sebuah artefak lahir. Aura menekan langit dan bumi. Kekuatan menyelimuti seluruh dunia. Energi dalam tubuh Fang Han meningkat tanpa henti. Namun ia segera menenangkan diri. Ia menekan aura itu ke dalam tubuhnya, memurnikannya perlahan. Hukum Protoss di dalam dirinya langsung menguat. Hampir berubah menjadi esensi. Semua senjata sihirnya, termasuk 33 harta dan 8 sekte Buddha, seketika meredup. Mereka tidak berani bersaing. Karena di hadapan mereka, adalah artefak abadi tingkat raja sejati. Perbedaan antara tingkat atas dan tingkat raja tidak bisa dilampaui. Artefak tingkat atas masih bisa dibeli. Namun artefak abadi tingkat raja, itu adalah harta sekte besar. Bahkan bagi penguasa langit, artefak seperti ini bisa menentukan hidup dan mati. Kini, Fang Han memilikinya. Artinya, ia setara memiliki kekuatan seorang dewa sejati sebagai pelindung. Dan ini adalah kekuatan miliknya sendiri. Karena hantu Wu Shengjun dalam peta itu diciptakan olehnya. Ia adalah pencipta. Ia memiliki kendali mutlak. Bahkan, ia bisa menyatu dengan peta itu kapan saja. Aku terus mendapatkan keberuntungan besar. Ini bisa menjadi berkah atau bencana. Takdir pasti sedang bergerak. Tatapan Fang Han menjadi dalam. Ia mulai menghitung garis takdir. Ia tahu, setelah memasuki surga, bahaya besar pasti menunggunya. Di ruang lain, Tianmu Umo dan Chaos Tianjun masih berbicara. Kau menghancurkan inti peta itu. Sekarang Fang Han langsung mendapatkan artefak abadi tingkat raja. Tianmu Umo berkata dengan tenang. Ia tidak terlihat menyesal. Namun aku yakin, ia telah menyusup ke sebuah sekte besar. Hanya saja takdirnya tidak bisa dihitung. Chaos Tianjun menjawab, bukan karena tertutup, melainkan karena takdirnya tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tianmu Umo tersenyum tipis. Surga juga telah menyiapkan bidak. Istri Fang Han dari dunia bawah telah diambil sebagai murid. Dalam pertempuran jenius surga nanti, ia akan memilih pasangan. Tujuannya jelas, memancing Fang Han keluar. Di balik ini, mungkin ada ibu petir, bahkan kekuatan lain. Chaos Tianjun berkata pelan, Linglong, penerus Hong Mengdao, juga telah naik ke surga. Namun ia sedang menjalani kultivasi tertutup. Ketika keluar nanti, ia akan mengguncang dunia. Namun yang lebih penting, Feng Baiyu, Kaisar Yu, di dalam tubuhnya, tersegel Raja Suci Akhir. Tianmu Umo mengangguk. Raja Suci Akhir juga memiliki hubungan dengan Fang Han. Dan kini, ia sedang mencoba memecahkan segelnya. Jika ia keluar, surga akan terguncang. Chaos Tianjun berkata tenang. Namun kekuatan surga tidak bisa diremehkan. Bencana, kekacauan, keabadian. Semua penguasa langit itu sangat dalam. Mereka bahkan memiliki artefak suci setingkat penguasa langit.
Jika bersatu, kekuatan mereka mendekati Raja Abadi. Setelah beberapa saat, kehampaan kembali sunyi. Tianmu Umo menghilang. Chaos Tianjun juga lenyap. Di Zhongzhou, Fang Han terus terbang. Ia menggali jalur di kehampaan, melaju dengan kecepatan tinggi. Di bawahnya, terhampar dunia yang luas. Kota-kota raksasa, kerajaan fana, sekte-sekte besar, gunung, sungai, lautan. Aura roh memenuhi langit dan bumi. Bahkan manusia fana pun bisa berkultivasi di sini. Ini adalah tanah paling makmur di surga. Dengan satu pandangan, Fang Han bisa melihat miliaran makhluk hidup. Perasaan menguasai segalanya muncul dalam hatinya. Ini adalah rasa menjadi penguasa. Tiba-tiba, matanya menyipit. Energi jahat yang kuat. Di kejauhan, gas hitam membumbung tinggi. Seperti naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tanah berubah menjadi rawa busuk. Aura roh terserap abis. Saudara, itu pegunungan drum raksasa. Pasukan barbar ada di sana. Banyak murid sekte Yuhua sudah bertempur. Fang Han menghentikan langkahnya. Ia menghancurkan ruang. Semua orang kembali ke dunia nyata. Aura pembantaian memenuhi udara. Jeritan jiwa terdengar di mana-mana. Tatapannya menembus kejauhan. Ia melihat sekelompok prajurit barbar. Tubuh mereka kasar. Senjata mereka penuh darah. Mereka sedang memburu sekelompok kultivator. Sun Sihua berseru, "Itu murid sekte Yuhua." Di langit, sekelompok prajurit barbar sedang mengejar para kultivator. Para prajurit barbar mengenakan kulit binatang. Kulit itu berasal dari binatang buas tingkat surga, telah diproses hingga sangat kuat, bahkan mampu membentuk medan kekuatan. Tubuh mereka tinggi besar, kulit terbuka dipenuhi tato, serigala, ular, burung. Wajah mereka dilapisi minyak hitam pekat. Aura mereka brutal, liar, haus darah. Setiap kali mereka mengayunkan senjata, kehampaan langsung retak. Tato di tubuh mereka bergetar, kekuatan liar meledak. Ah! Jeritan memilukan terdengar. Seorang kultivator wanita tertinggal. Seorang prajurit barbar menangkapnya. Dengan satu tarikan, "Pak!" Pakainya robek. Ia langsung dipermalukan di udara. Jeritannya mengguncang langit. Namun hanya beberapa napas. Suaranya terhenti. Nafasnya hilang. Haha! Prajurit barbar itu tertawa gila. Tangannya mencabik tubuh wanita itu. Darah berhamburan. Bajingan. Para kultivator yang dikejar marah. Beberapa berbalik menyerang. Namun, bom, mereka langsung ditebas dan dibantai hidup-hidup. Mundur. Seorang murid inti tingkat Dewa Emas dari Sekte Yuhua berteriak. "Kita tidak bisa melawan mereka. Bertahan sampai bala bantuan datang. Kami akan melindungi kalian." Haha, melindungi. Pemimpin barbar tertawa dingin. Kapaknya diayunkan. Bom, cahaya tajam menyapu. Beberapa kultivator langsung hancur menjadi kabut darah. Ia berbicara dengan bahasa surga yang kasar. Barbar yang bisa berbicara bahasa ini biasanya adalah pemimpin. Status tinggi. Kejar, bunuh semuanya. Jadikan mereka mayat. Kumpulkan jiwa mereka untuk leluhur. Lumuri totem dengan darah mereka. Para barbar meraung. Mereka kembali mengejar. Tidak baik, cepat lari. Para murid sekte Yuhua mengawal para kultivator. Namun, kalian pikir bisa kabur? Pemimpin barbar membuka mulutnya. Wus! Kabut hitam menyembur keluar. Langit tertutup, melahap jiwa. Para murid sekte Yuhua langsung terjebak. Tidak bisa keluar. Namun saat itu, wus! Cahaya tajam turun dari langit. Kabut hitam, hancur. Semua orang langsung diselamatkan. Beberapa sosok turun dari udara. Barbar ini benar-benar tidak mengenal hukum. Wajah Sun Sihua suram. Serangan barusan adalah miliknya. Namun ia juga merasakan teknik barbar itu sangat kuat. Itu putra suci Sekte Yuhua. Para murid inti bersorak. Harapan muncul. Fang Han berdiri di antara para putra suci. Ia tidak bergerak. Tatapannya dingin. Mengamati para barbar. Juga para kultivator yang diselamatkan. Jumlah mereka 3-5 ribu orang. Pakaian berbeda-beda, jelas berasal dari berbagai sekte yang telah dihancurkan. Di antara mereka, ada beberapa dewa emas. Sisanya setengah langkah dewa emas. 3 sekte kami memberi hormat. Para pemimpin maju. Terima kasih atas penyelamatan. Para murid berbisik. Itu Sun Sihua, reinkarnasi pelukis suci. Sudah mencapai dewa. Dengan sekte Yuhua di sini, kita aman. Namun, wajah Sun Sihua langsung berubah. Bukan aku pemimpinnya. Ia menunjuk ke Fang Han. Dia, pemimpin kami.
Su Yunkong segera berkata, ini saudara Feng, setengah langkah dewa sejati. Dalam ujian berdarah, ia mengalahkan banyak jenius. Kali ini, kami akan membantai barbar dan membangun kembali sekte kalian. Semua orang terdiam, menatap Fang Han. Kenapa belum memberi hormat? Sun Sihua mengingatkan. Para pemimpin Dewa Emas langsung berlutut. Kami memberi hormat pada pemimpin. Mohon maaf atas ketidaksopanan. Fang Han sedikit terdiam. Dalam hatinya muncul perasaan aneh. Dahulu, ia harus memandang Dewa Emas dengan hormat. Sekarang, mereka berlutut di hadapannya. Hahaha. Tiba-tiba, tawa liar menggema. Pemimpin barbar maju. Kapaknya berputar. Aura seperti gunung berapi. Sangat bagus. Akhirnya ada mangsa besar. Aku sudah bosan membunuh yang lemah. Jika aku membunuh kalian, aku akan mendapat pahala besar. Fang Han menatapnya. Ia melihat sesuatu. Struktur tubuh barbar itu berbeda. Tidak ada hukum, namun tubuhnya terbuat dari unit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seperti makhluk hidup, seperti serangga purba. 4 kata muncul di benaknya. Serangga dewa mikro, tubuh barbar, tersusun dari makhluk mikroskopis ini. Setiap serangga memiliki potensi tak terbatas. Latihan mereka adalah membangkitkan kekuatan dalam tubuh, menghancurkan kehampaan hanya dengan fisik. Saudara Feng, biar aku yang membunuhnya. Seorang putra suci maju. Hati-hati, kata Sun Sihua. Dia bukan biasa, aku sudah mencoba bertarung dengannya. Tidak mudah. Pemimpin barbar tertawa. Kau Sun Sihua, bukan. Reinkarnasi pelukis. Ayo, lawan aku 1 lawan 1. Jika kau menang, kalian boleh pergi. Jika kalah, semua mati. Aku Kuka, prajurit serigala. Sun Sihua menoleh ke Fang Han, meminta izin. Fang Han melangkah maju. Ekspresinya tenang. Tidak perlu repot. Dia hanya setara dewa. Kita akan langsung memusnahkan mereka semua. Kuka tertawa dingin. Kau yang maju. Bagus. Jika kau kalah, wanita itu milikku. Ia menunjuk Su Yunkong. Wajah Fang Han tetap datar. Ia hanya menghembuskan napas. Bom. Satu hembusan napas berubah menjadi gelombang putih raksasa. Seperti tsunami, menyapu langit dan bumi. Di dalamnya, bayangan dewa, prajurit ilahi, dan senjata perang. Wajah Kuka berubah. Ia melompat, namun terlambat. Bom, tubuhnya hancur, terpecah menjadi jutaan serangga dewa mikro. Mereka mencoba berkumpul kembali. Namun, Fang Han mengangkat tangan, menekan. Bom, langit runtuh. Semua barbar, dalam satu genggaman, hancur, menjadi debu. Aura membunuh menyapu langit. Sunyi, semua orang membeku. Fang Han hanya menghembuskan napas ringan. Dalam sekejap, prajurit barbar itu berubah menjadi debu. Gelombang kekuatan menyapu, dan seluruh prajurit barbar lainnya ikut terseret, hancur menjadi kumpulan serangga dewa mikro. Semua orang, putra suci, para kultivator, terdiam. Mereka tahu betapa mengerikannya para barbar itu. Sepanjang jalan, mereka dipermainkan seperti mainan. Jika benar-benar diserang serius, mereka pasti sudah mati. Namun di hadapan Fang Han, mereka bahkan tidak punya kesempatan melawan. Serangga dewa mikro memang unik. Fang Han menatap kumpulan makhluk kecil itu. Setiap serangga memancarkan aura purba, seperti naga dan gajah, menelan awan, memutar kabut. Mereka berusaha berkumpul kembali menjadi tubuh barbar. Namun, semua sia-sia. Fang Han mengulurkan tangan, menangkap. Dalam sekejap, Kuka berubah menjadi sosok kecil di telapak tangannya. Siapa kau? Kenapa kau begitu kuat? Kuka meraung. Ia mencoba membesar kembali. Namun tubuhnya diselimuti cahaya seperti kaca. Tidak bisa bergerak. Sementara itu, serangga dewa mikro lainnya dikumpulkan oleh Fang Han. Dengan satu gerakan, ia mengaktifkan ritual pengorbanan. Energi korban naik ke langit, berubah menjadi kekuatan murni. Metode barbar kini digunakan oleh Fang Han sendiri. Kau, Kuka meraung marah. Matanya hampir pecah. Kau berani mengorbankan mereka. Kau bidah. Kau akan dibakar hidup-hidup di tiang totem. Fang Han hanya menggeleng. Kalian terlalu primitif. Ia telah memahami struktur tubuh barbar sepenuhnya. Dengan bantuan Zhou Tianyi, ia langsung menganalisis segalanya. Kekuatan Kuka hampir setara dewa misterius. Namun di mata Fang Han, tidak berarti apa-apa. Ia tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia membentuk segel, mengubah Kuka menjadi bagian dari peta suci hantu Wu. Kini, di dalam peta,
Satu lagi dewa perang Protoss lahir. Aura pembantaian meningkat. Setelah itu, Fang Han mengambil semua harta dari barbar. Senjata, pil, urat nadi roh. Ia tidak menyimpannya. Dengan satu lemparan, ia menyerahkannya kepada Sun Sihua. Bagikan ini, bantu mereka membangun kembali sekte mereka. Ini milik mereka. Sun Sihua terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dalam hatinya, kekaguman meningkat. Para kultivator langsung berlutut. Terima kasih, pemimpin. Kami tidak akan melupakan kebaikan ini. Bangkit, Fang Han melambaikan tangan. Kalian memiliki kekuatan, namun terlalu terpencar. Formasi kalian juga lemah. Aku akan mengajarkan satu teknik. Ia mengangkat tangan. Di langit, muncul kitab Dao. Rune jatuh seperti hujan, masuk ke tubuh setiap orang. Dalam sekejap, semua orang memahami sebuah formasi. Formasi Raja Zen Vajra tak tergoyahkan. Mereka langsung mencoba, membentuk segel, menggabungkan kekuatan. Bom, sebuah Buddha perang muncul, tubuh emas, teratai putih, cahaya menyilaukan. Dengan satu genggaman, api menyapu langit. Dengan satu hembusan, mantra mengguncang bumi. Sun Sihua terkejut. Formasi ini bahkan lebih kuat dari formasi raja biasa. Fang Han tersenyum tipis. Ia kembali mengirimkan rune ke para putra suci. Kini, semua orang menguasainya. Ayo, kita lanjut. Selamatkan semua yang bisa diselamatkan. Gabungkan kekuatan. Lawan barbar. Ia melangkah santai di kehampaan. Menuju pegunungan drum raksasa. Di depan, perang besar sedang berlangsung. Langit dipenuhi cahaya teknik. Pertempuran sejauh jutaan li. Dewa, dewa langit, dewa sejati. Bahkan dewa leluhur. Semuanya bertarung. Pasukan barbar tak terhitung jumlahnya. Bercampur dengan makhluk dari dunia lain. Mayat kuno, ras bersayap, makhluk aneh. Semua menyerbu surga. Begitu Fang Han tiba, ia langsung bergerak, mengangkat tangan. Bom, ratusan prajurit barbar, langsung hancur di udara. Ia mengayunkan lengan. Di langit, muncul ribuan lubang hitam. Wus, semua barbar tersedot masuk. Jeritan, menggema, lalu, lenyap. Dimurnikan menjadi kekuatan bagi peta suci hantu Wu. Dalam beberapa napas, medan perang ini bersih. Semua orang terdiam. Tatapan mereka penuh ketakutan dan kekaguman. Siapa dia? Apakah dia dewa sejati? Seorang kultivator berbisik. Itu Fang Han, penguasa tak terkalahkan sekte Yuhua. Suasana langsung gempar. Tak terkalahkan, tak terkalahkan. Namun, di ruang tersembunyi, seorang ahli dunia luar menatap tajam. Makhluk bersayap, matanya menembus kehampaan. Ia terbang ke pusat pasukan barbar. Target muncul, bunuh dia. Di kedalaman pasukan barbar, seorang pemimpin memerintah. Kepung dia, pasukan barbar mulai bergerak. Tanduk perang berbunyi, aura pembantaian membumbung. Sementara itu, Fang Han menutup mata. Segalanya sudah berada dalam perhitungannya. Saudara Feng, pasukan barbar tampaknya mulai menekan dari arah ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Seorang putra suci berseru cemas. Kabut hitam memenuhi langit. Pasukan barbar berbaris rapi, jumlahnya lebih padat dari kawanan belalang. Tubuh mereka terus berubah, menjadi kumpulan serangga dewa mikro. Setiap 100.000 prajurit, menyatu, menjadi raksasa barbar. 3 kepala 6 tangan, 4 kepala 8 tangan. Aura hitam menyembur dari tubuh mereka. Kekuatan barbar bukan hanya individu, tetapi kombinasi. Berbeda dengan formasi kultivator yang hanya menggabungkan energi. Mereka menyatukan tubuh fisik, menjadi makhluk purba. Kekuatan nyata, jangan panik. Sun Sihua berteriak, ini kesempatan kalian, bertempur dalam hidup dan mati. Ia mengangkat tangan, 91 cahaya pedang melesat. Wus, wus, wus. Langsung menembus pasukan barbar. Bom, satu raksasa 3 kepala 6 tangan. Hancur, ribuan barbar jatuh. Namun, di belakangnya, muncul raksasa yang lebih besar. 10 kepala, 36 tangan. Ia meraung, energi hitam menghantam, menahan cahaya pedang. Medan perang semakin kacau. Para kultivator Zhongzu bertarung mati-matian. Namun bala bantuan terus berdatangan. Bom, bom, bom. Dari langit, sekelompok ahli berjubah hitam turun. Mereka seperti harimau masuk ke kawanan domba. Membantai tanpa henti, murid penegak hukum penjara surgawi. Bala bantuan datang, semua orang bersorak. Fang Han menatap, matanya menyipit. Kelompok ini sangat kuat, semua minimal dewa leluhur.
Bahkan ada beberapa dewa misterius. Dan, ada yang setengah langkah dewa sejati. Mereka adalah elit, lapisan tertinggi penjara surgawi. Fang Han langsung memahami, kelompok ini pasti telah menjalani pelatihan di tempat kuno. Kekuatan mereka jauh melampaui murid biasa. Di sisi lain, puluhan ahli dunia luar muncul, menghalangi mereka. Pertempuran pecah. Saudara Fu, apakah kita gunakan kekuatan penuh? Seorang murid bertanya melalui kesadaran. Fu Xixiong tersenyum dingin. Tidak perlu, lihat ke sana. Ia menunjuk Fang Han. Bukankah jenius sekte Yuhua belum bergerak? Kita lihat dulu. Mereka diam-diam mengamati. Dia memang kuat, tapi belum cukup untuk mendominasi dunia. Setelah perang ini, kita bisa membawanya ke penjara surgawi. Jika dia menolak, kita punya banyak cara. Di sisi lain, Saudara Feng, kita tidak boleh kalah pamor. Seorang putra suci berkata. Namun saat itu, Sun Sihua berteriak, hati-hati, ahli dunia luar muncul. Di dalam pasukan barbar, muncul makhluk bersayap, makhluk pirang, mayat kuno. Aura mereka menakutkan. Tiba-tiba, wush, puluhan cahaya pedang melesat, menyerang Fang Han secara diam-diam. Fang Han mendengus dingin, tubuhnya bergetar, jubahnya berkibar. Bom, sebuah peta raksasa muncul, peta suci hantu Wu. Langit dan bumi berubah warna. Aura raja menyebar, seperti pasukan Protoss turun ke dunia. Bom, 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 semua serangan hancur. Begitu peta terbuka, segalanya berubah. Pasukan barbar tersedot, masuk ke dalam peta. Hanya satu putaran, lenyap, menjadi abu, menjadi nutrisi. Puluhan penyerang dunia luar, berjuang mati-matian. Seorang makhluk bersayap meraung, aku Raja Sayap, aku tidak akan mati. Ia adalah setengah langkah dewa sejati. Namun, Fang Han tetap tenang, ia hanya menambah sedikit kekuatan. Bom, makhluk itu hancur. Fang Han berjalan di kehampaan. Seperti dewa perang, kemana ia pergi? Pasukan barbar lenyap, sungai mengering, langit bergetar, tangisan roh bergema, nyanyian Protoss bersahut-sahutan. Artefak abadi tingkat raja benar-benar tak tertandingi. Fang Han merasakan kekuatan terus meningkat. Esensi terkumpul, Protoss dalam tubuhnya semakin kuat. Ia bahkan mulai terhubung dengan dunia ilahi. Di sisi lain, para murid penjara surgawi terkejut. Itu artefak abadi tingkat raja, peta suci hantu Wu. Mereka hampir tidak percaya. Bukankah peta itu terpecah? Bagaimana dia menyatukannya? Dengan ini, bahkan dewa sejati pun sulit melawannya. Seorang pemimpin berkata pelan, tidak masalah. Semakin tinggi dia naik, semakin keras dia jatuh. Di pasukan barbar, ada dewa sejati. Jika mereka bergerak, kita bisa mengambil keuntungan. Tatapan mereka menjadi dingin. Sementara itu, Fang Han tetap berjalan di tengah kehampaan. Mata tertutup, namun, segala sesuatu di medan perang sudah berada dalam genggamannya. Kelompok murid penjara surgawi ini tidak sederhana. Fang Han melayang di udara. Sambil mengendalikan peta suci hantu Wu untuk membantai pasukan barbar, ia juga menghitung situasi. Ada niat jahat, setengah dari mereka menghadapi barbar, setengah lagi mengawasiku. Tatapannya dingin, dengan tingkat kultivasinya saat ini. Pikirannya jernih, ia mampu menangkap alur tersembunyi. Komunikasi jiwa para murid penjara surgawi terpantul jelas dalam perhitungan batin Fang Han. Namun ia tidak peduli. Selama bukan penguasa langit, ia tidak takut. Jika perlu, ia bisa memanggil Kaisar Buddha Tianzhen kapan saja. Di dalam peta suci hantu Wu, tak terhitung roh barbar dan ahli dunia luar berputar. Sebagian berubah menjadi roh peta. Sebagian disucikan oleh cahaya Buddha, masuk ke peradaban Buddha dalam kitab era. Tubuh Kaisar Buddha Tianzhen semakin kuat, meski telah mati, ia tidak membusuk. Sebaliknya, ia terus menyerap energi langit dan bumi. Seperti fosil abadi, dengan nutrisi dari Fang Han, tubuh itu perlahan kembali ke kejayaannya. Bahkan, serangga dewa mikro milik barbar, setelah disucikan, berubah menjadi pelindung Buddha, memperkuat tubuh Kaisar Zen. Kelompok penjara surgawi ini, mereka sengaja menahan diri. Mereka ingin memancing ahli barbar keluar, lalu memanfaatkanku. Mata Fang Han berkilat dingin. Ia sudah melihat rencana mereka. Di dalam pasukan barbar, ada dewa sejati. Begitu Fang Han menggunakan kekuatan penuh, mereka akan muncul. Dan saat itu,
penjara surgawi akan menunggu, menyerang saat kedua pihak terluka, merebut keuntungan, rencana yang bagus, tapi terlalu jelas. Namun, Fang Han tidak bisa menyerang mereka terang-terangan. Jika ia membunuh murid penjara surgawi, konsekuensinya besar, bahkan penguasa langit bisa turun tangan. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan kalian. Tiba-tiba, bom, di dalam pasukan barbar, sebuah tangan raksasa muncul. Tangan itu dipenuhi tato, naga, ular, burung merah, harimau putih, totem darah, semua hidup, aura, dewa sejati, mengguncang langit dan bumi. Tangan itu langsung meraih peta suci hantu Wu. Serangan ini langsung ke inti. Kekuatan besar menghantam peta, mencoba merebut kendali. Dewa sejati barbar akhirnya muncul. Fang Han tetap tenang. Ia tidak memanggil Kaisar Zen. Ia ingin menguji dirinya sendiri. Ia menggerakkan energi. Hukum Protos berputar. Peta suci hantu Wu, dengarkan perintahku. Kekuatan Protos murni mengalir. Peta menyusut, lebih padat, lebih kuat. Kemudian, ia melesat. Wus. Dengan dua kemampuan, sayap kebebasan, langkah tanpa batas. Ia langsung muncul di bawah peta, lalu menghantam. Bom. Satu pukulan menjadi cahaya sepanjang ribuan li, menembus kabut hitam. Semua orang melihat di tengah pasukan barbar sebuah tahta. Di atasnya seorang barbar duduk, tubuh penuh tato, aura seperti gunung, menguasai seluruh pasukan. Itulah pemimpin tentara barbar, seorang dewa sejati dalam kaum barbar. Ia disebut Panglima Perang. Satu pasukan di bawahnya bernilai miliaran prajurit. Di sisi lain, para murid penjara surgawi berubah ekspresi. Dewa sejati barbar muncul. Tarik mundur. Momen kita belum tiba. Mereka langsung mundur, membentuk petir raksasa, menghilang dari garis depan. Namun mata mereka masih mengawasi. Mereka akan saling melukai. Kita ambil keuntungan. Di medan perang, Fang Han sudah menyerang. Ia melihat Panglima barbar, mengangkat kepala, menyemburkan cahaya hitam. Bom! Dua kekuatan bertabrakan. Tubuh Fang Han bergetar. Namun, ia tersenyum. Aku sudah mengukur kekuatanmu. Detik berikutnya, ia berubah. Peta suci hantu Wu menyatu dengan tubuhnya. Menjadi armor. Aura meningkat drastis. Ia berubah menjadi cahaya, menembus ruang, langsung menuju tahta barbar. Ia ingin membunuh dewa sejati. Di tengah miliaran pasukan, seluruh medan perang membeku. Dia masuk ke dalam pasukan. Ini bunuh diri, melawan dewa sejati di pusat tentara. Namun Fang Han tidak ragu. Aura membunuh membumbung. Langit dan bumi beresonansi. Pertempuran penentu akan segera dimulai. Orang ini gila. Dia benar-benar masuk ke dalam pasukan barbar. Para murid penjara surgawi terkejut. Dia pikir pasukan miliaran barbar ini hanya boneka. Berani bermain memenggal pemimpin di tengah pasukan. Mungkin dia terlalu percaya diri pada artefak abadi tingkat raja. Tapi pasukan barbar sudah membentuk puluhan ribu lapisan ruang. Dia belum sampai ke pusat saja sudah bisa dihancurkan. Kalau dia mati, kita juga tidak akan mendapatkan peta suci hantu Wu. Tidak, seorang murid berkata pelan. Dia bukan orang bodoh. Dia pasti punya kartu tersembunyi. Kita siapkan serangan terakhir. Mereka mulai bersiap. Atmosfer menjadi tegang. Di sisi lain, di atas tahta barbar, Panglima Perang, dewa sejati itu berdiri. Wajahnya penuh tato, senyumnya kejam. Ia mengangkat bendera perang. Bom! Seluruh pasukan barbar bergerak. Formasi berubah. Ruang terlipat. Lubang ruang muncul satu demi satu. Para jenderal barbar menyatu, menutup seluruh ruang, menyerang Fang Han dari segala arah. Para ahli dunia luar juga menyerang. Serangan bertumpuk, tak terhitung jumlahnya. Serangan seperti ini, bahkan dewa sejati biasa, bisa gugur. Namun, Fang Han bergerak, sayapnya bergetar. Peta suci hantu Wu menyelimuti tubuhnya. Ia seperti bayangan, tidak tersentuh. Semua serangan melintas begitu saja. Ia berjalan di tengah pasukan, seperti berjalan di ruang lain. Serangan pasukan barbar malah saling melukai. Kekacauan terjadi, ruang runtuh, langit dan bumi bergetar. Wus! Fang Han akhirnya tiba di depan tahta. Ia menatap dewa sejati barbar. Tubuh lawannya tinggi besar, aura seperti dunia purba, seperti berada di tengah hutan liar yang dipenuhi binatang buas. Tekanan luar biasa, bahkan peta suci hantu Wu sedikit tertekan. Namun,
Semakin besar tekanan, semakin kuat niat bertarung Fang Han. Ia bahkan merasa, jika memenangkan pertempuran ini, ia bisa menerobos ke ranah dewa sejati. Panglima Barbar berbicara, suaranya seperti gemuruh bumi. Manusia, kau berani masuk ke dalam pasukan miliaran prajuritku. Aku kagum, aku akan membunuhmu, dan menjadikan kepalamu persembahan. Fang Han hanya berkata satu kalimat. Bicara terlalu banyak, bertarung. Bom, tubuhnya bergetar, berubah menjadi 33 bayangan. Setiap bayangan mewakili dao berbeda, dao ringan, dao kekuatan, dao kehancuran, dao belas kasih, dao dominasi, semua menyatu. Ia meluncurkan tinju penciptaan 33 langit, 33 kali kekuatan tempur. Langit dan bumi runtuh, gerbang penciptaan muncul di atas setiap bayangan. Energi ciptaan turun seperti air terjun. Bom, gelombang kekuatan menyapu, tahta barbar, hancur, para penjaga, meledak, bahkan dewa misterius, tidak mampu menahan gelombang sisa. Panglima Barbar berubah ekspresi, tinju itu, tinju penciptaan. Dalam sejarah, teknik ini telah membantai banyak barbar, bahkan ahli setingkat penguasa langit pernah gugur. Mati, ia meraung, seluruh tubuhnya hidup, tato berubah menjadi makhluk nyata. Ia mengangkat tangan, bom, kekuatan dewa sejati meledak. Ia menghantam langsung, tinju Fang Han, dua kekuatan, bertabrakan, bom, gelombang kehancuran menyapu, ratusan ribu prajurit, langsung hancur, langit retak, ruang pecah, tubuh Fang Han, retak, luka muncul di seluruh tubuhnya. Peta suci hantu Wu, terpukul mundur, namun, Panglima Barbar juga terluka, darah mengalir, namun ia tersenyum, semakin ganas. Bagus, kau pantas menjadi musuh besar. Ia mengepalkan tangan, energi barbar berkumpul, tinju barbar. Dalam sekejap, Fang Han merasa, dunia berubah. Ia seperti berada di dunia barbar. Peradaban dihancurkan, semua diinjak, teknik yang menghancurkan peradaban. Namun, Fang Han tidak mundur, ia mengumpulkan seluruh kekuatan. Tubuhnya berubah menjadi kabut kristal. Dalam sekejap, pulih, ia kembali, menyerang. Tinju penciptaan, bom, dua kekuatan kembali bertabrakan. Kali ini, Panglima Barbar menembus pertahanan. Bom, tinju menghantam tubuh Fang Han. Tubuhnya hancur, partikel kristal musnah. Namun, dalam satu napas, ia pulih kembali, seperti waktu berbalik. Bagaimana mungkin? Panglima Barbar terkejut. Fang Han tidak menjawab. Ia menyerang lagi, tinju demi tinju, kekuatan 33 kali. Terus menghantam, pertempuran menjadi semakin brutal, langit dan bumi kacau, satu era seolah hancur, dan era baru lahir dari kehancuran itu. Panglima Barbar menatap dingin, pemulihan seperti ini, tidak masuk akal, namun Fang Han, semakin ganas, aura membunuh membumbung, langit dan bumi beresonansi, pertarungan ini, telah mencapai puncaknya. Bom, dua kekuatan bertabrakan lagi, keduanya terpental. Tubuh Panglima Barbar berlumuran darah. Namun, ia mengangkat senjata bendera, menusuk langsung ke jantung Fang Han. Fang Han tidak mundur, peta suci hantu Wu berputar, menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuhnya membesar, lebih tinggi dari lawannya. Sekilas, bayangan kitab era melintas, aura Dao Agung membubung. Ia menyerang tanpa henti, tinju era, tinju penciptaan, tinju asal, 7 gaya penguasa, dalam satu napas. 10.000 pukulan, tubuhnya retak, hancur, namun, pulih lagi, pertarungan menjadi liar, tanpa batas. Pemulihannya terlalu cepat, Panglima Barbar mulai waspada. Tiba-tiba, ia berubah, tubuhnya pecah, menjadi jutaan serangga dewa mikro. Mengepung Fang Han, penguasa serangga, ia ingin menghancurkan Fang Han dari dalam. Namun, Fang Han tertawa dingin, tubuhnya juga terurai, berubah menjadi ribuan naga. Dao naga tertinggi, setiap naga adalah kristal tubuhnya, bertabrakan dengan serangga barbar. Bom, 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 setiap benturan, meningkatkan pemahaman Fang Han. Hukum Dao berkembang, ia semakin dekat, ke ranah dewa sejati. Di dalam dirinya, terbentuk dunia suci, seperti jantung surga. Ia mulai memahami, hakikat Dao suci. Dalam sekejap, ia melupakan segalanya, dirinya, teknik, bahkan dunia. Semua melebur, ia seolah menjadi keberadaan tertinggi, di atas raja abadi, sumber segala sesuatu, gerbang kehidupan abadi.
Tiba-tiba, ia meraung. Suara mengguncang zaman. Gelombang suara menyapu. Ratusan juta barbar meledak. Energi mereka masuk ke tubuh Fang Han. Namun, jumlahnya terlalu besar. Bahkan peta suci hantu Wu sulit menampung. Energi barbar berputar liar. Tiba-tiba, sebuah benda dalam tubuh Fang Han bergetar. Sebuah guci tanah. Ia mulai menyerap. Semua energi barbar tersedot masuk. Fang Han terkejut. Apa ini? Guci itu adalah artefak lama yang ia dapatkan. Selama ini, tidak aktif. Namun sekarang, bangkit. Ia segera mengarahkan lebih banyak energi ke dalamnya. Bom! Guci itu terbang keluar. Totem muncul di permukaannya. Adegan barbar purba, perburuan, pengorbanan, perang. Aura kuno membumbung. Panglima barbar terkejut besar. Itu totem suci barbar, salah satu dari 7 artefak suci barbar. Fang Han pun menyadari, ini bukan artefak biasa, ini adalah artefak suci barbar, sejajar dengan artefak tertinggi. Dahulu, 7 artefak ini membangun dunia barbar. Kini, salah satunya ada di tangannya. Efeknya langsung terlihat, semua serangga dewa mikro ditekan. Kekuatan Panglima barbar turun drastis. Setiap serangannya melemah. Bahkan, kekuatannya diserap oleh Guci. Fang Han tertawa. Bagus. Ia langsung menyerang. Tinju penciptaan. Bom, bom, bom. Serangan bertubi-tubi. Tubuh Panglima barbar retak. Darah suci mengalir. Namun, ia tetap tenang. Matanya menatap Guci. Tiba-tiba, ia melafalkan mantra barbar. Ka-Lu-Ang. Suara kuno menggema. Guci bergetar. Mulai lepas kendali. Panglima barbar tertawa liar. Artefak ini milik kami. Tanpa darah barbar, kau tidak bisa mengendalikannya. Ia mencoba menyatu dengan Guci. Fang Han tidak bisa menghentikan. Namun, tiba-tiba, sebuah tangan Buddha emas muncul. Menekan. Bom! Panglima barbar terhenti. Tidak bisa bergerak. Tubuhnya hancur menjadi serangga. Fang Han langsung menyegel. Namun, Guci itu berputar, menyerap seluruh tubuh Panglima barbar. Masuk ke dalam. Dalam sekejap, ia menjadi bagian dari totem. Saat itu, suara Kaisar Buddha Tianzhen terdengar. Artefak ini adalah salah satu dari 7 artefak suci barbar. Setara artefak abadi tingkat raja tertinggi. Meski sekarang rusak, kau bisa memulihkannya perlahan. Kekuatan Buddha mengalir. Guci menjadi stabil. Fang Han merasakan, ia bisa mengendalikan Panglima barbar di dalamnya. Bahkan, memanggilnya kembali. Artefak ini mampu menampung seluruh kekuatan barbar. Pertarungan telah berakhir, dan Fang Han kembali memperoleh kekuatan yang lebih mengerikan lagi. Totem Ken perlahan berputar. Di dalam gua musim dingin milik penguasa suci barbar yang telah mencair, benda itu sepenuhnya berubah menjadi totem pada tubuh wadah tersebut. Fang Han dapat merasakan kekuatan suci mengalir di dalamnya. Dengan satu pikiran saja, ia mampu membangkitkan kekuatan suci itu. Awalnya, totem Ken ini bahkan telah melelehkan para suci barbar dan terbang tak terkendali. Namun, Kaisar Tianzhen menekannya dengan kekuatan tirani setingkat dewa, lalu sepenuhnya memurnikannya serta memberi keproh. Kini, artefak suci itu telah menjadi senjata sihir milik Fang Han. Selain itu, pada saat memberi keproh asal, Fang Han sepenuhnya mewarisi ingatan penguasa gua musim dingin tersebut. Ia bahkan mempelajari kutukan barbar, yang dapat sepenuhnya mengaktifkan totem Ken. Sayang sekali, awalnya aku ingin memurnikan suci ini ke dalam diriku, menyerap aura roh suci di tubuhnya, lalu melangkah menuju langit dan menjadi seorang suci. Tapi sekarang semuanya telah diserap oleh totem Ken. Sepertinya benda ini memang diciptakan untuk memburu roh suci. Fang Han diam-diam merasa menyesal. Para suci barbar membutuhkan roh suci untuk mencapai kesempurnaan kultivasi. Tubuhnya kini juga mengandung aura tersebut. Jika ia bisa menggabungkannya dengan dirinya sendiri, itu akan sangat membantu jalannya menuju tingkat suci. Namun dunia tidak pernah sempurna. Aku sudah memiliki harta lain yang bahkan bisa menandingi artefak abadi tingkat raja. Benda ini menyimpan misteri tak terbatas. Semakin banyak barbar yang kuserap, semakin cepat aku tumbuh. Hari ini, aku akan mengumpulkan seluruh pasukan barbar di sini. Bahkan di luar dunia ini, aku akan menjadi lebih kuat, mengguncang zaman, dan mencatat jasa besar. Aku ingin melihat siapa yang masih berani meremehkanku. Kali ini, Fang Han datang untuk melawan pasukan barbar.
Semua murid Sekte Yuhua sedang menyaksikan. Jika ia mampu memusnahkan seluruh pasukan dalam satu gerakan, jasanya akan mengguncang 9 langit. Bahkan para tetua keras kepala pun tak akan bisa berkata apa-apa. Totem Ken, keluarkan seluruh kekuatanmu, meluas. Wus 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 wus. Di bawah dorongan energi Fang Han, Totem Ken terus membesar, hingga sebesar gunung purba. Wadah gelap itu menghadap kehampaan, memancarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, pasukan barbar yang berada di sekitarnya bergetar hebat. Tubuh mereka hancur dengan sendirinya, berubah menjadi roh suci, lalu terserap ke dalam Totem Ken, berubah menjadi ukiran totem baru pada permukaannya. Saat itu, Fang Han memahami esensi kata barbar. Di balik kata itu tersembunyi makna seperti makhluk serangga, struktur kehidupan yang aneh. Setiap barbar yang diserap membuat kekuatan Totem Ken meningkat. Formasi di dalamnya mulai berputar. Roh-roh barbar berubah menjadi pusaran, dengan Fang Han sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Bahkan para ahli dari dunia lain ikut terseret masuk. Namun hasilnya berbeda. Para barbar yang terserap berubah menjadi totem dan menyatu dengan wadah. Sedangkan para ahli dari dunia lain dilebur menjadi energi liar. Energi ini penuh aura barbar, meraung dan mengamuk. Namun bagi kultivator yang melatih tubuh fisik, ini adalah obat tertinggi. Jika Kaisar bela diri mendapatkannya, tubuhnya bahkan bisa menandingi seorang suci. Fang Han membiarkan energi liar itu mengalir ke dalam tubuhnya, lalu memurnikannya. Tubuhnya ditempa hebat. Di dalam setiap kerajaan kristal dalam dirinya, aura liar mulai muncul. Di samping setiap kerajaan kristal, bahkan muncul penjaga barbar yang melindungi para dewa. Serap semuanya. Pada saat ini, Fang Han bagaikan gerbang abadi yang melahap langit dan bumi. Ia berjalan keluar dari inti pasukan barbar. Totem Ken yang sebesar gunung menyerap segalanya. Di sekelilingnya, peta seni bela diri berputar. Mengumpulkan kekuatan, memberikan perlindungan, berkah, dan pujian, mencegah serangan diam-diam. Bahkan jika seorang suci datang menyerang saat ini, itu tidak akan berarti apa-apa. Feng Yuan sudah masuk terlalu lama. Entah bagaimana pertarungannya melawan penguasa gua musim dingin. Para murid penegak hukum dari penjara surgawi mengamati dari jauh, namun tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Mereka sendiri masih dikepung oleh para ahli dari dunia lain. Mustahil dia bisa melawan suci dan pasukan barbar sekaligus. Di sini saja jumlah barbar sudah lebih dari 350 miliar. Ditambah pasukan dunia lain, hampir 500 miliar. Bahkan jika kita hanya berdiri saja untuk dibunuh, butuh bertahun-tahun untuk menghabisi kita semua. Fluktuasi kekuatan itu terlalu kuat. Dia sudah bertarung dengan penguasa gua musim dingin. Bagaimana kalau kita bekerja sama menghitung hasilnya? Jika dia terluka parah dan mencoba kabur, kita bisa merebut harta darinya. Itu ide bagus. Kita rebut peta seni bela dirinya, lalu kita kuasai bersama. Bahkan membunuh suci pun bukan hal mustahil. Surga menjanjikan hadiah besar. Setiap suci barbar yang dibunuh akan diberi pil abadi tingkat suci. Dengan itu, kita bisa mencapai tingkat suci. Bahkan mungkin mendapat perhatian Tianjun dan dinikahkan dengan putri mereka. Cukup, lakukan sekarang. Para pemimpin itu semuanya setengah langkah Dewa Emas. Mereka membentuk formasi, menciptakan cermin gosip besar, salah satu dari 3000 Dao Agung. Namun, bom, dari dalam pasukan barbar, aura mengerikan meledak. Totem Ken terbang keluar, mengeluarkan suara ratapan hantu dan jeritan dewa. Ratusan juta barbar meraung, menjerit, dan tersedot. Cermin gosip itu langsung hancur. Apa itu? Mereka melihat dengan jelas. Totem Ken melahap pasukan barbar tanpa henti. Tidak peduli seberapa kuat, semuanya tersedot tanpa perlawanan. Biasanya, bahkan artefak abadi tingkat raja pun tidak bisa membantai barbar sebersih ini. Mereka bisa melarikan diri, namun sekarang, tidak ada yang bisa kabur. Totem Ken memiliki daya tarik mematikan bagi barbar. Begitu diaktifkan, mereka akan terbang masuk dengan sendirinya, seperti lalat melihat darah. Semakin banyak yang diserap, semakin kuat daya tariknya. Bahkan ahli tingkat dewa misterius pun tidak bisa menahannya. Mereka semua berubah menjadi totem. Fang Han bahkan mulai mengendalikan barbar yang telah diserap untuk bertarung baginya. Itu adalah artefak suci barbar, Totem Ken. Pemimpin murid penegak hukum langsung mengenalinya.
Ini adalah simbol tertinggi suku barbar untuk memimpin seluruh ras mereka. Bukankah itu sudah hancur sejak lama? Bagaimana bisa muncul kembali? Semua murid sekte Yuhua, dengarkan. Suara Fang Han menggema di seluruh medan perang, seperti guntur. Penguasa suci barbar telah kubunuh. Pasukan barbar telah runtuh. Serang balik sepenuhnya. Hancurkan pasukan dunia lain dan barbar, dan bangun kejayaan dunia kita. Seluruh medan perang bergetar. Apa? Dia membunuh seorang suci. Pasukan barbar runtuh. Kita selamat. Dia penyelamat. Dalam lautan pasukan, membunuh seorang suci, itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa langit. Artefak apa itu? Seperti musuh alami barbar. Itu, totem Ken legendaris. Sorakan memenuhi langit. Namun, para murid penegak hukum dari penjara surgawi justru terdiam, wajah mereka muram. Cepat mundur, anak ini sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan bisa membunuh suci. Semakin banyak pasukan barbar yang ia serap, semakin kuat energinya. Totem Ken itu benar-benar tak tertandingi. Dan yang lebih berbahaya, dia pasti sudah memahami rencana kita. Kalau dia membongkarnya, kita akan berada dalam masalah besar. Benar, jangan lagi terlibat dengan kelompok ini. Kita mundur sekarang juga dan laporkan ke surga bahwa dia memiliki totem Ken. Biarkan surga yang menanganinya. Surga tidak mudah turun tangan. Saat invasi barbar, mereka sudah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang membunuh barbar akan diberi hadiah. Hubungan kekuatan di surga sangat rumit. Pasti ada penguasa langit yang mengincar totem Ken itu. Kita hanya perlu menambahkan tuduhan padanya. Itu mudah. Tetua penegak hukum dari penjara surgawi kita memiliki otoritas. Kalau ingin menuduh, alasan bisa dibuat kapan saja. Benar, dia memiliki peta seni bela diri, dan sekarang totem Ken juga. Itu sudah cukup menjadi dosa besar. Dua harta seperti itu bukan sesuatu yang pantas dia miliki. Terutama totem Ken, di zaman kuno, itu adalah artefak suci, bahkan sebanding dengan penguasa langit. Walau telah hancur, esensinya masih ada. Jika jatuh ke tangan Tianjun, dengan berbagai dao, bukan tidak mungkin memulihkan roh artefaknya. Bukankah penguasa langit Lei Di belum memiliki artefak suci? Jika mendapatkan ini, dia bisa memurnikan kembali artefak tingkat suci. Meski begitu, tidak mungkin beliau turun tangan hanya demi anak kecil ini. Kita yang akan bergerak untuk beliau. Di surga, tak terhitung jumlahnya orang yang ingin menjilat penguasa langit Lei Di. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik? Baik, pergi. Sekelompok murid penegak hukum penjara surgawi segera menyelinap ke dalam pasukan dunia lain, berpura-pura bertarung. Namun setelah melihat kekuatan Fang Han, mereka semua berniat melarikan diri. Namun tepat saat mereka hendak pergi, tatapan Fang Han langsung menyapu ke arah mereka. Sekejap kemudian, cahaya pedang muncul di sekitar mereka. Para ahli dunia lain yang berada di sekitar mereka langsung terbantai abis. Serangan Fang Han membawa aura sejarah peradaban bela diri. Pedangnya membelah kehampaan, memicu kekuatan langit dan bumi. Niat membunuhnya menembus masa lalu dan masa kini. Kekuatan seperti itu, tidak ada yang mampu menahannya. Dengan kekuatannya saat ini yang hampir setingkat suci, ditambah totem Ken, membunuh kelompok ahli bukanlah hal sulit. Bahkan, ia bisa saja langsung memusnahkan para murid penegak hukum itu. Kalian sudah datang, jadi mengapa buru-buru pergi? Suara Fang Han tenang namun menekan. Meski perang melawan barbar ini adalah jasaku, kalian tetap tamu. Kalau aku tidak menjamu kalian dengan baik, bukankah itu tidak sopan? Totem Ken melayang di udara, terus membesar. Para barbar otomatis tersedot ke dalamnya tanpa perlu dikendalikan. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan peta seni bela diri. Bayangan gelapnya menyelimuti para murid penegak hukum. Ancaman itu sangat jelas. Feng, apa yang ingin kau lakukan? Seorang ahli dewa misterius dari penjara surgawi berteriak marah. Kau mau menyerang kami juga? Kami telah melawan barbar. Sekarang kami harus melanjutkan misi ke wilayah lain. Jika kau menghalangi, itu adalah pelanggaran. Oh, Fang Han tersenyum tipis. Kalian melawan barbar, lalu mengapa semua barbar di sini dibunuh olehku? Apa kalian hanya berpura-pura? Tatapannya menyapu ratusan murid penegak hukum. Sebagian besar adalah dewa leluhur puncak, puluhan dewa misterius, dan 7,5 langkah dewa emas. Jika mereka bekerja sama, bahkan bisa membunuh suci. Namun, Fang Han tidak peduli.
Di bawah peta seni bela dirinya, tak satu pun akan selamat. Feng, jangan bertindak berlebihan. Seorang pemimpin setengah, langkah Dewa Emas berkata dingin. Surga memiliki penilaian sendiri. Kau tidak bisa bertindak semaumu hanya karena kekuatanmu. Benarkah? Suara Fang Han tiba-tiba menggelegar. Kalian tidak berniat mencelakaiku. Kalian mengira aku dan penguasa gua musim dingin akan saling melukai, lalu kalian mengambil kesempatan untuk merebut peta seni bela diriku. Dan setelah aku membunuhnya, kalian bahkan ingin melaporkanku ke surga dan merampas totem Ken dariku. Suara itu menggema ke seluruh medan perang. Semua kultivator berhenti. Para murid Sekte Yuhua segera berkumpul di sekitar Fang Han, wajah mereka dipenuhi kemarahan. Licik sekali, penegak hukum surga ternyata serakah. Mereka ingin merampas harta sekte kita. Untung kakak seperguruan Fang Han membongkarnya. Benar, mereka hampir tidak membunuh barbar, hanya berpura-pura. Tak hanya mereka, para kultivator dari berbagai wilayah juga mulai berbicara. Ini jelas konspirasi, mereka tidak benar-benar bertarung. Kita harus melaporkan ini ke surga. Harus ada laporan bersama. Para penegak hukum ini tidak boleh dibiarkan. Suara kecaman semakin keras. Wajah para murid penegak hukum menjadi semakin gelap. Kalian mencari mati, seorang murid penegak hukum berteriak marah. Kami mewakili surga, berani menentang kami berarti menentang surga. Membunuh, gila, seorang ahli dari wilayah lain tak tahan lagi. Siapa yang kalian sebut rakyat jelata? Kaisar kami adalah bagian dari surga. Kami semua melawan musuh asing, tapi kalian malah mencari keuntungan pribadi. Aku akan melaporkan ini, meski harus mempertaruhkan nyawa. Benar. Seorang putra suci dari wilayah lain mengangkat cermin kuno. Semua tindakan kalian telah terekam dengan jelas. Itu cukup sebagai bukti. Ambil itu. Seorang pemimpin penegak hukum langsung bergerak. Dalam sekejap, cermin itu tersedot ke tangannya. Semua tindakan kami bersifat rahasia. Berani merekam berarti melanggar hukum surga. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Namun, bom, lengan baju Fang Han bergetar. Cahaya pedang panjang seperti sungai langsung memutus hubungan itu. Cermin kembali ke tangan pemiliknya. Pada saat yang sama, peta seni bela diri menyelimuti para kultivator, melindungi mereka. Aku sudah lama mendengar kesombongan penjara surgawi. Hari ini aku melihatnya sendiri. Kalian bahkan membunuh hanya karena tidak setuju. Apa kalian benar-benar ingin membuat seluruh kultivator kehilangan kepercayaan pada surga? Suara Fang Han penuh kebenaran. Seolah membawa kehendak langit dan bumi. Dalam sekejap, emosi jutaan kultivator meledak. Amarah mereka membubung. Aura menekan langit dan bumi. Kalian berani merebut harta kami dan membunuh orang. Para putra suci meraung marah. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan wajah memerah. Tahukah kalian siapa aku? Aku adalah cucu kaisar. Dengan memperlakukan kami seperti ini, apakah kalian ingin memicu kehancuran kalian sendiri? Fang Han sengaja membangkitkan kemarahan banyak kultivator, membuat para murid penegak hukum penjara surgawi menjadi sasaran amarah publik. Di dalam hatinya, ia mencibir dingin. Kecuali ia telah mencapai ranah penguasa langit yang tak tertandingi dan mampu melawan penguasa langit Lei di secara langsung, mustahil baginya membunuh murid penegak hukum secara terang-terangan. Siapapun yang melakukannya pasti akan mendatangkan bencana besar. Namun, tidak bertindak secara langsung bukan berarti ia tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggerakkan emosi massa. Reputasi buruk murid penegak hukum penjara surgawi telah lama tersebar di dunia abadi. Banyak kultivator pernah ditindas oleh mereka, hanya saja tidak berani bersuara. Sekali saja ada yang memicu, maka kemarahan itu akan meledak tanpa bisa dibendung. Fang Han memahami hal ini. Ia menggunakan aura kebenaran dari sejarah peradaban Konfusianisme, menggabungkannya dengan tekniknya, memancarkan wibawa yang menggugah hati. 1000 orang menunjuk, maka kematian tak terhindarkan. Fang Han berpikir dalam hati, aku memang tidak bisa membunuh kalian secara terbuka, tapi cukup membuat kalian kehilangan reputasi dan dibenci semua orang. Para murid berbagai wilayah, cepat datang. Murid penegak hukum penjara surgawi ingin membunuh untuk menutup mulut dan merebut harta kita. Cucu kaisar itu berteriak keras, suaranya mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, banyak kultivator dari berbagai wilayah yang sedang bertarung segera bergegas ke sini. Klan wilayah Zhangzu memiliki kedudukan tinggi,
setara dengan Sekte Yuhua, bahkan memiliki pejabat penting di surga. Jelas bukan kekuatan biasa. Melihat situasi semakin memanas, Fang Han kembali melangkah maju. Para murid Zhangzu tidak perlu takut pada kesombongan mereka. Aku di sini. Mereka tidak berani membunuh siapapun. Ucapan ini hampir membuat para murid penegak hukum memuntahkan darah. Feng, jangan memprovokasi, teriak seorang putra suci dengan marah. Kapan kami membunuh orang? Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Tidak membunuh, balas seorang putra suci Zhangzu dengan dingin. Lalu kalian hendak merampas harta. Masih berani menyangkal, kami adalah penegak hukum surga, ujar seorang pemimpin dengan angkuh. Membunuh siapapun yang kami mau tidak perlu penjelasan. Kalian berani memberontak, bodoh. Fang Han langsung membalas, surga didirikan untuk menjaga keseimbangan dunia, bukan untuk menjadi alat keserakahan kalian. Benar, ucapan kakak seperguruan Fang Han tepat. Orang jahat tidak akan berakhir baik. Para kultivator dari berbagai wilayah meraung. Para murid Sekte Yuhua juga ikut bersuara. Suara kemarahan bergulung seperti guntur. Aura menekan langit dan bumi. Pada saat ini, Fang Han sepenuhnya menguasai momentum. Sebaliknya, para murid penegak hukum menjadi pucat. Di hadapan ribuan orang, mereka kehilangan kata-kata. Beberapa bahkan mulai menunjukkan ekspresi ganas, seolah ingin menyerang para putra suci. Melihat ini, Fang Han justru merasa puas. Semakin mereka bertindak gegabah, semakin sulit bagi mereka untuk mundur dengan selamat. Feng, ini ulahmu. Seorang pemimpin yang lebih tenang akhirnya berbicara. Kita pergi. Ia sudah melihat rencana Fang Han, memancing mereka melakukan kesalahan besar. Begitu itu terjadi, bahkan penguasa langit Lady pun tidak akan bisa melindungi mereka. Bagaimanapun, surga tetap memiliki aturan. Kelompok itu bersiap pergi. Tak ada yang berani menghentikan mereka. Fang Han mengerutkan kening, seolah mempertimbangkan apakah akan menahan atau membiarkan mereka pergi. Namun saat itu, sebuah suara menggema dari langit. Fu Xianyu, Ti Xian, kalian tidak perlu mundur. Feng ini licik dan kejam. Ia sengaja memprovokasi kalian agar melakukan kesalahan besar. Tapi kalian adalah penegak hukum surga. Kalian tidak perlu takut. Seketika, aura mengerikan turun dari langit. 3 sosok suci muncul di atas kepala para murid penegak hukum. Salah satu di antaranya memancarkan aura luar biasa. Di atas kepalanya, 3 bunga berkumpul, 5 energi berkumpul, membentuk bayangan 5 gunung suci. Seorang suci dari 5 gunung suci. Dalam benak Fang Han, sebuah nama muncul. Wei Zongxi, ahli pemurnian harta dari 5 gunung suci. Murid Suanyuan Cixia, musuh lama dari ujian berdarah. Itu Wei Zongxi dan 2 suci lainnya. Para murid penegak hukum langsung lega. Wajah mereka kembali angkuh. Tatapan mereka penuh niat membunuh. 2 lainnya adalah suci ilusi dan suci duka, mereka semua tokoh puncak. Kenapa mereka datang ke sini? Bukankah wilayah mereka tidak diserang barbar? Pasti karena Feng, dendam lama. Ketiga suci itu turun. Tekanan mereka menekan seluruh medan perang. Semua suara langsung mereda. Feng, keluar. Wei Zongxi langsung menatap Fang Han. Tatapannya juga menyapu totem Ken di kejauhan. Keserakahan tampak jelas. 2 suci lainnya juga menatap peta seni bela diri Fang Han dengan keinginan kuat. Meski suci mampu memurnikan artefak abadi tingkat raja, namun prosesnya sangat sulit. Bahkan puluhan suci belum tentu berhasil. Wei Zongxi sendiri pun tidak mampu melakukannya. Para senior, perang di Zhongzhou telah dimenangkan. Apa tujuan kalian datang? Kata Fang Han dengan tenang. Feng, kata Wei Zongxi dingin. Kau membunuh muridku Suanyuan Cixia, dan mempermalukan sekte kami. Itu dosa besar. Berlututlah sekarang. Kau pikir sekte Yuhua bisa melindungimu? Kami sudah memberi tahu leluhur tertinggi kalian, Hua Wencang. Mendengar nama itu, niat membunuh muncul di hati Fang Han. Namun ia menahan diri. Membunuh Hua Wencang saat ini masih mustahil. Jika tidak berlutut, lanjut suci ilusi, tubuhnya berubah-ubah seperti bayangan. Serahkan totem Ken dan peta seni bela dirimu. Kami bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, hari ini kau tidak akan lolos dari hukuman. Feng, kenapa sekarang diam? Ejek murid penegak hukum. Kalian penegak hukum. Fang Han menyapu mereka dengan tatapan dingin. Hukum apa yang kalian maksud? Dalam ujian berdarah,
membunuh siapapun tidak bisa dipermasalahkan kembali. Itu aturan surga. Jika kalian ingin menegakkan hukum, tangkap dulu tiga suci ini. Mereka melanggar aturan. Para murid penegak hukum terdiam. Namun wajah mereka penuh ejekan dingin. Apapun alasannya, hari ini kau harus dihukum. Benar, kata Wei Zongxi dingin. Bahkan sekte Yuhua sudah tidak menyukaimu. Kau terlalu sombong. Lebih baik serahkan harta itu sekarang. Kami akan memberimu kematian yang cepat. Berani sekali kalian bertindak terhadap murid sekte Yuhua di Zongzu. Teriak para murid. Kalian memprovokasi perang. Provokasi. Wei Zongxi mencibir. Ini sudah disetujui oleh petinggi sektemu. Aku, Wei Zongxi, tidak pernah gagal. Dan teknikku, secara khusus menundukkan senjata sihir. Baik peta seni bela diri maupun totem Ken, tidak ada gunanya di hadapanku. Terima ini, seni agung 10.000 harta. Bom, gelombang aneh menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, semua senjata sihir bergetar, seolah hendak lepas dari kendali pemiliknya. Bahkan, peta seni bela diri Fang Han dan totem Ken di kejauhan bergetar hebat, seolah akan direbut paksa. Anak muda, kata Suci Duka dengan suara dingin. Ini adalah teknik warisan penguasa langit Duobao. Melawan tidak ada gunanya, ranahmu terlalu rendah. Ia menekan telapak tangannya ke punggung Wei Zongxi. Dalam sekejap, hampir semua senjata sihir para kultivator terangkat ke udara. Tiga suci besar itu benar-benar bersiap menggunakan teknik rahasia untuk merebut senjata sihir. Dalam legenda, seni agung 10.000 harta memang merupakan warisan terkuat dari penguasa langit Duobao. Teknik ini secara khusus menekan semua artefak. Terhadap kultivator dengan ranah lebih rendah, hampir tidak ada perlawanan, semua senjata sihir akan langsung direbut. Kini, Wei Zongxi bersama Suci Duka dan Suci Ilusi secara bersamaan mengerahkan teknik ini. Ancaman mematikan langsung menyelimuti seluruh medan perang. Dalam sekejap, semua senjata sihir bergetar hebat. Bahkan 8 sekte terapung di dalam tubuh Fang Han, 33 harta langit, serta berbagai artefak lainnya mulai bergetar liar, seolah hendak terlepas dari tubuhnya. Tubuhnya sendiri mulai kacau, karena tubuh Fang Han saat ini pada dasarnya adalah senjata sihir. Ia juga terpengaruh oleh teknik tersebut. Di bawah gabungan tiga suci, kekuatan teknik itu menjadi sangat mengerikan. Bagus sekali, bocah Feng, pantas saja kau begitu sombong. Ternyata kau telah memurnikan tubuhmu menjadi senjata sihir. Suara Wei Zongxi terdengar dingin. Struktur tubuh seperti ini bahkan melampaui ahli kultivasi tubuh. Tapi sayangnya, hari ini, kau tetap tidak bisa lepas dari penyegelan seni agung 10.000 harta. Aku tidak menyangka dia benar-benar menjadikan dirinya senjata sihir. Namun bukankah itu membuat terobosannya semakin sulit? Hati-hati, dia memahami konsep langit dan bumi. Lebih baik lagi, kita bisa memurnikannya dan bahkan menciptakan artefak legendaris. Rebut semua hartanya, lalu memurnikannya. Kekuatan tiga suci semakin meningkat. Energi mereka membakar hebat. Di dalamnya, tampak simbol-simbol misterius yang tersusun menjadi teks kuno. Itu adalah energi roh suci, energi yang hanya ada dalam legenda. Bahkan di sekte Yuhua, hampir tidak ada yang pernah melihatnya. Bom, semua senjata sihir para kultivator terangkat ke udara, membentuk bola cahaya besar. Bahkan milik para murid penegak hukum pun hampir ikut terseret. Tiga senior, jangan serang kami. Beberapa murid penegak hukum panik. Kekuatan ini terlalu besar, kami di pihak kalian, kami hanya menargetkan Feng. Jawab Wei Zongxi dingin, kalian bantu mengepungnya agar dia tidak kabur. Benar, setelah dia mati, kalian juga akan mendapat bagian. Semua teknik dan peta seni bela dirinya akan menjadi milik kalian. Totem Ken bisa kalian persembahkan kepada penguasa langit Lady. Selama kalian berbicara baik untuk sekte kami. Bom, ucapan itu langsung memicu kekacauan besar. Para murid penegak hukum langsung bergerak. Mereka menyerang para murid sekte Yuhua. Tiga suci telah memberi perintah. Bersihkan pengkhianat. Siapapun yang bergerak, bunuh. Dasar kalian, teriak seorang murid sekte Yuhua. Namun, Pak, ia langsung dihantam. Tubuhnya meledak di tempat. Siapapun yang berani melawan, akan berakhir seperti ini. Seorang murid penegak hukum berkata angkuh. Para kultivator lainnya gemetar. Mereka bukan lawan. Feng, terimalah nasibmu. Wei Zongxi tertawa dingin. Sejak kau membunuh muridku Suanyuan Cixia,
nasibmu sudah ditentukan. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Bahkan klan Hua pun tidak menginginkanmu. Ia melihat tubuh Fang Han mulai tertarik oleh kekuatan tekniknya. Beberapa bagian tubuhnya bahkan mulai terangkat. Sayang sekali, lanjutnya, jika tubuhmu masih manusia biasa, mungkin kau bisa kabur. Tapi sekarang, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Suci Duka tertawa, memurnikanmu akan memberi kita manfaat besar. Kita bahkan bisa menyelesaikan dao kita. Akhir hidupmu sudah tiba. Suci Ilusi meningkatkan kekuatan tekniknya. Banyak senjata sihir mulai meleleh dalam cahaya terang, berubah menjadi energi untuk memperkuat teknik tersebut. Pak, beberapa murid, Sekte Yuhua langsung muntah darah. Sebagian bahkan meledak, hanya segelintir yang masih bertahan. Feng, masih belum mati. Ejek Wei Zongxi. Namun, tiba-tiba, mata Fang Han terbuka lebar. Cahaya tajam meledak keluar, seluruh tubuhnya berubah menjadi pusaran. Dalam sekejap, pengaruh seni agung 10.000 harta terkoyak. Di belakangnya, sosok Buddha raksasa muncul, 1000 tangan, 1000 wajah. Aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan. Itu adalah Kaisar Tianzhen, mantra tanpa batas selatan. Suara bergema seperti guntur. Dalam sekejap, semua teknik penghimpun harta hancur. Totem Ken dan peta seni bela diri langsung terbebas dan kembali sepenuhnya berada di bawah kendali Fang Han. Kalian bertiga benar-benar mencari mati. Suara Fang Han dingin tanpa emosi. Kalian mengira Hua Woncang mengirim kalian untuk membunuhku. Dia hanya mengirim kalian untuk mati. Dia tidak memberi tahu bahwa aku bisa mengendalikan tubuh Kaisar Tianzhen. Ia menunjuk ke depan. Bom! Telapak tangan Buddha raksasa menghantam. Langsung mengenai Suci Duka. Ah! Ia menjerit. Darah menyembur, mewarnai langit. Apa ini? Tubuh tingkat penguasa langit. Wajahnya penuh ketakutan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Telapak duka raja. Serangan penuh kesedihan meledak. Namun, tidak berguna. Buddha Kaisar Tianzhen langsung menekan. Serangan itu hancur. Tubuh Suci Duka jatuh dari langit. Langsung tersedot ke dalam peta seni bela diri. Tidak, Wei Zongxi gemetar. Ini benar-benar kekuatan penguasa langit. Bunuh mereka. Perintah Fang Han jatuh tanpa ragu. Tubuh Kaisar Tianzhen bergerak. Cahaya Buddha menyelimuti kehampaan, mengubahnya menjadi dunia emas ungu. Dharma tanpa batas. Gelombang suara menghantam. Suci Ilusi langsung menjerit. Semua bayangannya hancur. Tubuh aslinya muncul, lalu langsung ditangkap. Tidak, ia dihancurkan dan dilempar ke dalam peta seni bela diri. Tersisa Wei Zongxi. Tubuhnya bergetar hebat. Darah mengalir. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku adalah Bao Sheng. Aku akan menjadi penguasa langit. Tidak ada yang bisa membunuhku. Kaisar Tianzhen, tangkap dia. Bom! Tubuh Buddha mendekat. Tekanan luar biasa langsung menekan Wei Zongxi. Ia bahkan tidak bisa meledakkan diri. Ingin melawan. Di hadapanku, kau tidak punya kesempatan. Kaisar Tianzhen melihat semua gerakannya. Dengan satu genggaman, ia menarik sebuah jimat dari tubuh Wei Zongxi. Jimat itu berkilau, penuh pola naga dan ular, mengandung kekuatan ledakan. Namun, langsung ditekan. Kemudian, Wei Zongxi diangkat seperti ayam, dan dilempar ke dalam peta seni bela diri. Keduanya telah disegel. Suara Kaisar Tianzhen terdengar tenang. Kekuatan mereka sudah lenyap. Tinggal esensi hukum yang tersisa. Kau bisa memurnikan mereka perlahan. Terutama Wei Zongxi, tubuhnya penuh material berharga. Setelah itu, cahaya Buddha menghilang. Kaisar Tianzhen kembali ke dalam tubuh Fang Han. Fang Han melangkah maju. Peta seni bela diri bergetar. 3 suci di dalamnya mulai dipurnakan. Di hadapan semua orang, tak seorang pun menyangka Fang Han benar-benar membalikkan keadaan. Baru saja 3 suci besar dengan kekuatan tak terbatas mengerahkan seni agung 10.000 harta untuk memurnikannya. Namun dalam sekejap, situasi berbalik. Ia memanggil tubuh Kaisar Tianzhen dan langsung menekan ketiga suci itu ke dalam peta seni bela diri. Bahkan, ia bersiap memurnikan mereka di tempat. Bagaimana mungkin? Para murid penegak hukum penjara surgawi tercengang. Bukankah Kaisar Tianzhen sudah mati? Pergi, cepat pergi. Kalau tidak, bencana akan datang bertubi-tubi. Beberapa putra suci segera menyadari bahaya dan ingin melarikan diri. Namun, sekarang baru ingin pergi. Suara Fang Han dingin. Bukankah sudah terlambat? Totem Ken terbang ke atas.
Mulutnya yang besar langsung mengarah pada ratusan murid penegak hukum, seolah siap menelan mereka kapan saja. Feng, apa yang kau lakukan? Kau berani menyerang kami, tidak takut surga. Kami adalah orang penguasa langit Lady. Jika beliau tahu, serangan lintas ruang waktu bisa membunuhmu dalam sekejap. Para pemimpin mereka berkumpul, namun tak satu pun berani bergerak. Pemandangan tadi terlalu mengerikan. Di dalam peta seni bela diri, tiga suci masih meratap. Tenang saja, kata Fang Han datar. Aku hanya ingin kalian menyaksikan bagaimana aku memurnikan tiga sampah ini. Duduk, suara itu mengguncang langit dan bumi. Totem Ken bergetar, aura barbar meluap. Ratusan miliar pasukan barbar di dalamnya meraung, siap dilepaskan kapan saja. Sebelumnya, Fang Han telah menyapu lebih dari 350 miliar pasukan barbar. Hampir semuanya terserap ke dalam Totem Ken. Kini kekuatan artefak itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Feng, jika kau berani bertindak, kau akan dikutuk. Ancam seorang murid penegak hukum. Namun Fang Han tidak lagi memperhatikan mereka. Ia berbicara kepada semua orang. Semua murid sekte Yuhua dan kultivator Zhangzu, masuklah ke dalam jangkauan peta seni bela diriku. Aku akan menunjukkan sesuatu. Bagaimana seorang suci mati. Jangan khawatir, harta yang hilang tadi akan kuganti dari mereka. Semua orang segera masuk ke dalam jangkauan. Mereka melihat, Fang Han duduk di tengah. Dengan satu gerakan tangan, tiga sosok suci melayang di udara. Tak berdaya, semua orang terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Bao Sheng, suci duka, suci ilusi. Apa yang ingin kalian katakan sekarang? Suara Fang Han dingin, ia sepenuhnya mengendalikan situasi. Kekuatan mengalir dari tubuhnya. Ketiga suci itu kini seperti ikan di talenan. Kekuatan mereka telah dihancurkan oleh Kaisar Tianzhen. Bahkan tidak sebanding dengan dewa leluhur. Feng, berani sekali kau. Wei Zongxi tetap keras kepala. Kami adalah suci kuno. Menyerang kami berarti menantang seluruh 5 gunung suci. Sekte kami bahkan lebih kuat dari sekte Yuhua. Sayang sekali, kata Fang Han sambil menggeleng. Kalian sudah sekarat, tapi masih keras kepala. Awalnya aku ingin memberi kalian kesempatan hidup, menjadikan kalian senjata sihir saja. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku akan melahap ingatan dan pengalaman kalian. Kalian akan mati sepenuhnya. Tanpa ragu, ia langsung bergerak. Pak, energi keluar dari hidungnya. Di dalam peta seni bela diri, muncul cakram raksasa, berputar, menggiling, menekan ketiga suci itu. Wei Zongxi menjerit. Feng, kau pasti mati mengenaskan. Leluhur sekte Yuhua akan menghentikanmu. Kau telah menyatakan perang terhadap 5 gunung suci. Kalian datang membunuhku, tapi masih ingin aku peduli pada kalian. Jawab Fang Han dingin. Kalian justru sangat berguna. Dengan memurnikan kalian, aku bisa melangkah menuju tingkat suci. Ditambah perlindungan Kaisar Tianzhen. Di bawah penguasa langit, tak ada yang bisa mengancamku. Menurut kalian, aku masih takut. Feng, lepaskan kami, kata suci ilusi panik. Kita akhiri semua dendam. Kami jamin sekte kami tidak akan mengganggumu lagi. Jaminan. Fang Han tertawa dingin. Kalian bahkan berani melanggar aturan surga untuk membalas dendam. Masih ingin dipercaya, kalian hanya layak dimusnahkan. Tatapannya tajam. Kau bahkan masih mencoba kabur, bukan? Suci ilusi diam-diam mencoba melarikan diri. Namun, telah terlihat. Bom, petir menyambar. Ia terjebak. Totem Ken memancarkan aura liar. Tubuhnya langsung hancur sebagian. Semua makhluk adalah naga. Melahap. Fang Han mengaktifkan 8 bagian tubuhnya. Energi berbentuk naga berputar. Melahap suci ilusi. Semua harta di tubuhnya terserap. Termasuk inti seni agung 10.000 harta. Ini, hati Fang Han bergetar. Ia segera menghitung dengan kemampuan Dao. Rahasia teknik itu terbuka. Dalam sekejap, ia memasukkannya ke dalam sayap kebebasan. Sayap itu langsung berubah menjadi artefak abadi tingkat atas. Kekuatan meningkat puluhan kali lipat. Angin kebebasan turun dari langit. Setiap kibasan sayap menciptakan badai. Biasanya, untuk meningkatkan artefak, dibutuhkan material besar. Namun teknik ini langsung menggantikan kekurangan material, menyempurnakan artefak secara instan. Penguasa langit Duo Bao, luar biasa. Fang Han terkejut. Teknik ini benar-benar menentang langit. Teknik ini harus aku kuasai sepenuhnya. Ia langsung meraih.
Suci ilusi menjerit seperti babi disembelih. Inti tekniknya ditarik keluar. Itu adalah cahaya harta yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan berbagai senjata sihir muncul di dalamnya, seolah mewakili seluruh harta dunia. Masuk, Fang Han menelannya. Dalam sekejap, pengetahuan tak terbatas mengalir ke dalam dirinya. Semua pemahaman tentang artefak berubah menjadi bagian dari kitab eranya. Semuanya termasuk dalam peradaban alat. Ia kembali menghitung, masuk ke kondisi pemahaman mendalam. Dan, ia melihat sesuatu. Di kejauhan langit, sebuah dunia besar, kolam surgawi raksasa. Di dalamnya, tak terhitung senjata sihir berenang. Airnya bukan air biasa, melainkan cairan harta. Itu, dunia harta. Fang Han langsung menyadari, itu adalah dunia yang diciptakan oleh penguasa langit Duobao. Setiap kali teknik ini digunakan, kekuatan diambil dari dunia tersebut, menggantikan material, seperti kultivator menyerap energi langit dan bumi. Di dunia itu, banyak artefak abadi tingkat raja. Bahkan, ada aura setara penguasa langit. Artefak suci, setiap artefak memiliki kekuatan besar. Mereka membentuk pasukan, seperti surga itu sendiri. Tak ada yang bisa masuk dan mengambilnya. Jika ada yang mencoba, akan langsung dihancurkan. Fang Han merasakan betapa menakutkannya dunia itu. Sebuah dunia penuh senjata sihir, yang bisa merobek siapapun yang berani mengganggu. Seni agung 10.000 harta ternyata mampu terhubung dengan dunia harta legendaris, mengambil energi harta sebagai pengganti material. Hal ini membuat Fang Han sangat gembira. Ia segera mengaktifkan teknik itu, menarik energi harta dari dunia harta, lalu mencoba memasukkannya ke dalam 33 harta langit. Namun, tidak berhasil. Energi itu tidak bisa menyatu. Jelas, 33 harta langit harus mencapai tingkat artefak suci terlebih dahulu untuk bisa ditingkatkan. Fang Han lalu mencoba pada artefak lain. Ketika energi harta dimasukkan ke dalam sayap kebebasan, dalam sekejap, artefak itu berubah. Dengan dukungan hukum yang cukup, langsung naik menjadi artefak abadi tingkat atas. Kekuatan kebebasan mengalir dari kehampaan. Sumbernya, langsung dari dunia harta. Fang Han langsung memahami, artefak ini kemungkinan memiliki hubungan mendalam dengan dunia harta. Bahkan, mungkin berasal dari sana. Tak heran kekuatannya meningkat begitu drastis. Selain itu, 8 bagian tubuhnya juga berubah. Masing-masing mencapai puncak artefak abadi tingkat atas. Rune sisik naga tersusun membentuk formasi besar, seolah menciptakan naga raksasa, bahkan berubah menjadi berbagai senjata. Pedang sisik naga, kapak sisik naga, tombak sisik naga, ribuan senjata berputar membentuk menara senjata. Menekan kehampaan, aura menekan langit dan bumi. Kekuatan mengguncang kehampaan. Peta Huang Kuan, sekarang giliranmu. Fang Han langsung menuangkan energi harta ke dalamnya. Bom, artefak itu juga meningkat, menjadi artefak abadi tingkat atas. Fang Han mengangguk, 33 harta langit memang berbeda. Tidak bisa ditingkatkan dengan cara ini. Namun artefak lain bisa. Ini sudah merupakan keuntungan besar. Terutama, peningkatan sayap kebebasan. Kecepatan Fang Han kini jauh lebih cepat. Bahkan suci pun harus waspada. Selain itu, ia juga bisa menggunakan energi harta untuk memperkuat totem Ken dan peta seni bela diri. Keduanya perlahan mendekati kondisi puncaknya. Totem Ken sendiri adalah artefak suci. Namun saat ini kekuatannya hanya setara artefak abadi tingkat raja. Sedangkan peta seni bela diri, bahkan belum mencapai 1% dari kekuatan aslinya. Masih perlu waktu panjang untuk dipulihkan. Fang Han memahami, di antara artefak abadi tingkat raja pun ada perbedaan besar. Beberapa jauh lebih kuat dari yang lain. Sekarang, tatapannya beralih ke suci ilusi. Giliranmu mati. Ia tidak memberi kesempatan. Tangan berubah menjadi cakar naga. Langsung mencengkeram. Kitab era diaktifkan. Mulai melahap. Tidak, jangan bunuh aku. Suci ilusi akhirnya panik. Aku menyerah. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku adalah suci kuno. Aku masih bisa hidup ratusan juta tahun. Namun, Fang Han tidak tergerak. Sebaliknya, ia memperkuat serangannya, bahkan mengaktifkan kutukan besar yang diajarkan oleh Kaisar Tianzhen. Serangan langsung ke jiwa. Ini adalah pukulan terakhir. Ah! Jeritan terakhir terdengar. Kesadarannya hancur. Semua ingatan, semua pengalaman, seluruh hidupnya diserap oleh Fang Han.
dari kelahiran hingga menjadi suci. Semua masuk ke dalam kitab era. Fang Han tetap tenang, tanpa emosi. Namun, ia kini memiliki seluruh kekuatan dan pemahaman seorang suci. Hukum suci mengalir ke dalam tubuhnya, masuk ke setiap kerajaan kristal. Para leluhur di dalamnya mulai berubah menuju tingkat suci. Pada saat yang sama, dari tubuh suci ilusi tersisa sebuah kantong harta. Di dalamnya, ada energi roh suci. Seekor naga suci tampak bersemayam. Aura itu jauh melampaui artefak abadi tingkat raja. Roh suci. Fang Han menggeleng. Masih terlalu sedikit. Tidak cukup untuk naik ke tingkat suci. Ia tetap menyimpannya, meski hanya sebagian. Itu setara puluhan artefak abadi tingkat raja. Satu roh suci lengkap, setara ratusan artefak abadi tingkat raja. Sangat langka di Sekte Yuhua, bahkan tidak diperlihatkan sembarangan. Hanya mereka yang lulus ujian tertinggi yang bisa menggunakannya. Fang Han juga memperoleh teknik kuat, transformasi bencana kaisar ilusi, serta berbagai teknik dari 5 gunung suci. Semua dimasukkan ke dalam kitab era. Dalam sekejap, suci ilusi benar-benar lenyap dari dunia. Menjadi sejarah, dia membunuh seorang suci. Tidak masuk akal, bagaimana mungkin setengah langkah Dewa Emas bisa melahap suci? Apakah dia tidak takut tubuhnya meledak? Lihat, dia mulai memurnikan suci duka. Semua orang gemetar, para murid penegak hukum bahkan hampir runtuh. Feng, ampuni aku, suci duka memohon, aku bisa membantumu menjadi suci. Bom, jawaban Fang Han hanya satu pukulan. Tubuh suci duka hancur, seluruh energinya diserap. Kitab era bersinar, dalam kurang dari 10 napas. Ia lenyap sepenuhnya, 2 suci, sudah mati. Fang Han merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Kerajaan kristalnya berubah, seolah menuju tingkat artefak abadi tingkat raja. Tubuhnya sendiri, sudah setara senjata sihir. Jika mencapai tingkat suci, ia akan setara artefak abadi tingkat raja. Kini, tersisa 1. Ia menatap Wei Zongxi. Sekarang kau tahu, aku berani membunuh suci 5 gunung suci. Seni agung 10.000 harta milikmu sangat berguna. Sekarang, itu milikku. Gelar ahli pemurnian harta juga akan menjadi milikku. Wei Zongxi menatapnya dengan kebencian. Aku menunggumu di neraka. Meski mati, aku akan mengutukmu. Sayang sekali, jawab Fang Han tenang. Setelah dimakan olehku, kau bahkan tidak akan masuk neraka. Kau akan lenyap sepenuhnya. Bom! Satu pukulan menghantam tubuh Wei Zongxi. Rune tekniknya dipaksa keluar. Kemudian, api menyelimuti tubuhnya. Ia tidak bisa mati, namun juga tidak bisa hidup. Jeritan menggema. Kejam. Ini terlalu kejam. Bahkan suci pun diperlakukan seperti ini. Di kejauhan, beberapa tokoh tersembunyi seperti Zhu Chongyang dan lainnya melihat semuanya. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, hampir runtuh oleh ketakutan.